Kata-kata Luo Changsheng membuat alis Yun Ce berkerut. Meskipun luka kecil di tubuhnya tidak signifikan, luka itu masih menutupi seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Luo Changsheng tidak memiliki goresan pada tubuhnya. Karena pertempuran yang intens, lengan Yun Ce agak sakit dan mati rasa, napasnya sedikit kacau. Namun Luo Changsheng sangat tenang. Yun Ce tidak bisa merasakan gangguan apapun yang biasanya datang dari pertempuran sengit dari aura Luo Changsheng dan bernapas. Bagian yang paling menakutkan adalah dia dengan tenang mengatakan kata-kata pemanasan. Petik 2. Yun Ce hanya bisa menggunakan Heaven's Meeting Sword di bawah kondisi Rumbling Heaven, dan dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan semacam itu hanya untuk pemanasan? Setiap serangan yang dia lakukan sebelumnya mengandung kekuatan puncaknya, namun Luo Changsheng sebenarnya hanya pemanasan. Dan dia masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sesuai keinginan kamu. Petik 2. Yun Ce mengangkat lengan kirinya dan melepaskan pegangannya yang mendalam yang menyatu dengan Golden Crow Divine Soul. Saat itu berubah menjadi gambar emas gagak besar di atas di tengah-tengah seruan jernih, aura api yang kuat langsung memenuhi langit. Sangat bagus. Luo Changsheng tersenyum. Tatapannya yang sembarangan menyapu dada Yun Ce berhenti sejenak. Aneh, dia jelas terkena petir saya. Mengapa itu hanya membuat luka kecil? Mengapa tidak ada sisa-sisa di sambar petir? Mungkinkah dia juga mahir dalam hukum petir? Aktivasi menangani sangat besar, manifestasi dewa tidak diragukan lagi akan memakan banyak korban pada Yun Ce, tapi dia tidak berhenti di situ. Heaven's Meeting Sword dengan ganas dinyalakan dengan api tepat setelah itu dan mencari Luo Changsheng dengan dewa gagak emas yang juga menyerang seperti meteor. Pada saat ini, cahaya aneh tiba-tiba muncul di mata Luo Changsheng. Hah! Setelah teriakan penuh semangat itu, energi mendalam yang kuat di tubuhnya meningkat tajam lagi. Gelombang tiba-tiba energi ledakan ini, yang begitu kuat sehingga tampaknya telah terwujud, menyebabkan dada Yun Ce merasa tertahan dan secara paksa menghalangi momentum tugasnya. Suara ledakan energi ini sepertinya bergema di jiwa setiap orang yang hadir, memberi mereka kejutan hebat. Aura Luo Changsheng. Ah! Luo Changsheng barusan itu menakutkan, namun, kekuatannya langsung meningkat sebanyak ini lagi. Dia sebenarnya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Aura ini adalah yang benar-benar menakutkan. Apakah ini kekuatan sejati Luo Changsheng? Itu sudah benar-benar menekan Yun Ce. Bagaimana bisa nama, Tuan Muda Changsheng, dikatakan sia-sia? Dalam Forgot Children di wilayah timur sebelumnya, ia secara terbuka diakui berdiri sendirian di puncak. Meskipun Yun Ce kuat, dia bahkan belum memasuki domain Tuan Muda Changsheng. Mereka cukup delusi untuk berharap melihat Yun Ce mengalahkan Luo Changsheng bodoh dan hidup dalam mimpi. Petik 2. Luo Changsheng sebenarnya, apa yang kita lakukan sekarang? Wajah Huo Poyun bertambah tegang saat dia mengepalkan giginya. Bahkan mereka yang berada di lokasi dengan kekuatan mendalam terendah dapat dengan jelas merasakan bahwa letusan energi yang mendalam dari Luo Changsheng ini secara terus-menerus melampaui tekanan energi mendalam Yun Ce. Dan jauh melampaui dia juga. Petik 2. Kita hanya bisa melihat apakah Yun Ce dapat menggunakan Manifest God spesialnya untuk meninggalkan bekas. Huo Ruli mengerutkan alisnya. Dari pelanggaran dan penampilan Yun Ce, dia bisa mengatakan bahwa Yun Ce benar-benar pergi keluar sebelumnya tanpa menahan apapun. Tapi Luo Changsheng. Dia nyaris berhasil pergi bahkan dengan Luo Changsheng saat itu. Mungkinkah dewa perwujudan yang ia lepaskan melintasi perbedaan tajam dalam kekuatan yang dalam? Luo Changsheng merentangkan tangannya. Bunyi petir dan deru badai sudah sangat tenang, tetapi atmosfer kemudian dipenuhi dengan tekanan besar hampir 2 kali lipat sebelumnya. Dia menatap Yun Ce, wajahnya masih setenang air. Ini adalah batas dari keadaan normalku. Anda adalah satu-satunya dalam pertarungan God Confederate ini yang memenuhi syarat untuk membuat saya melepaskan kekuatan mendalam saya ke batasnya. Anda dapat menganggap ini sebagai pengakuan saya. Petik 2. Mengangkat pedang petir suci miliknya, dia berbicara dengan suara selembut angin, majulah dan mencoba mengalahkanku dengan kekuatan penuhmu. Petik 2. Sikap dan kata-kata Luo Changsheng jelas menunjukkan orang kuat yang melihat ke bawah di bawahnya. Ini, bagaimanapun, bukan dia yang sengaja menjadi sombong melainkan. Baginya, Yun Ce pada dasarnya tidak pada tingkat yang sama jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia mampu melepaskan Manifest God yang tidak biasa. Has. Setelah pernyataannya, pedang petir suci memangkas busur ungu. Petir liar di langit langsung meledak dan gambar serigala ungu tua muncul di udara, langsung menerkam ke bawah. Itu berubah menjadi domain petir besar yang menyelimuti Yun Ce dan gambar Golden Crow-nya. Awas, Huo Poyun tanpa sadar berteriak. Meskipun domain petir ini dibentuk dengan santai, reaksi pertamanya adalah bahwa Yun Ce pada dasarnya tidak dapat menerimanya karena aura Luo Changsheng yang mendalam setelah melepaskan kekuatan penuhnya terlalu menakutkan. Tanpa perubahan ekspresi, Yun Ce benar-benar dibebankan langsung ke domain petir. Nyala api di tubuhnya yang terbakar semakin intens dan gambar Golden Crow membuatnya menyerupai 2 matahari yang berbeda ukuran ketika ia memasuki daerah kilat. Ah! Penonton berdiri pecah dalam gelombang tangisan kaget setelah melihat Yun Ce lari ke domain petir tetapi di detik berikutnya, teriakan mereka segera melambung beberapa kali lipat. Boom! Bersamaan dengan suara ledakan, sisa api kirmizi emas digambar di domain petir raksasa. Di bawah tanda nyala api ini, domain petir yang luas tampak seperti kain rapuh saat terkoyak. Yun Ce dan Golden Crow Manifest God kemudian ditembak. Dengan pedang yang berkobar-kobar dalam kobaran api, ia meluncur dari atas Luo Changsheng. Tepi alis Luo Changsheng sedikit miring. Sinar ungu pedang petir suci menghilang, digantikan oleh lapisan cahaya kuning yang lebat.
Pedang dan kapak berpotongan dan embusan angin menyapu kuning. Berbagai jenis medan perang tersebar dan ringan bertemu Yun Ce. Tekanan berat yang tak tertandingi tiba-tiba turun, segera perlahan-lahan menuruni kecepatan Yun Ce. Tekanan ini berlipat ganda saat Yun Ce mendekat pada Luo Changsheng, secara bertahap membuatnya merasa seolah-olah gunung besar sedang menekan. Kekuatan pedangnya dan apinya juga sangat ditekan, dan saat dia mencapai jarak hampir 30 meter di dekat Luo Changsheng, mereka telah benar-benar terhalang. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau kekuatan Dewa Gagak Emasnya, tidak ada yang bisa maju ke depan. Manusia dan Dewa Manifest telah diblokir dengan mudah oleh Luo Changsheng. Adegan ini menghancurkan tanpa harapan yang nyaris tidak ada dalam hati Huo Ruli dan yang lainnya. Ketika tatapan para pejuang berbenturan dari kejauhan, alis Yun Ce tegang dengan kaku dan lengannya sedikit gemetar sementara Luo Changsheng masih setenang sebelumnya. Senyum penuh makna menghiasi wajah Luo Changsheng. Jadi kamu benar-benar mahir dalam hukum petir. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Konstitusi Luo Changsheng tidak hanya terpisah dari langit dan kekuatannya yang sangat tinggi hingga menakutkan, bahkan pikirannya sangat cerdas. Luo Changsheng melambaikan tangannya dan medan gaya pertahanan yang berat tiba-tiba berubah menjadi serangan ofensif, menyentak Yun Ce dan Dewa Gagak Emasnya yang manifestasi jauh ke kejauhan. Luo Changsheng berjungkir balik dan secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya dan kapaknya, menciptakan angin kencang yang melengking di panggung dewa yang diberkahi. Seolah-olah dewa telah turun, elang raksasa selebar 50 km mengangkat badai apokaliptik. Alih-alih pergi untuk Yun Ce, itu berlari langsung ke Dewa Manifest Emas Gagak. Dewa Gagak Emas memanifestasikan hanya berisi 60% dari kekuatan Yun Ce, jadi bagaimana itu bisa menahan serangan yang dibuat dengan kekuatan penuh Luo Changsheng. Ketika elang raksasa itu turun, bila-bila angin yang sangat mengerikan memotong beberapa ratus potongan halus ke panggung dewa yang dikerahkan. Saat gambar Golden Crow dipukul, itu berlangsung 2 napas sebelum nyala api dan kemunculannya berubah menjadi percikan api yang menutupi langit dan benar-benar memudar pada saat berikutnya. Dewa perwujudanmu memang kuat tetapi juga memiliki kelemahan besar. Aura Luo Changsheng terkunci ke Yun Ce saat dia perlahan menunjukkannya, itu terlalu lemah. Begitu suaranya jatuh, dia menyulap badai dan langsung menyerang depan Yun Ce. Ledakan. Suara nyaring itu menyerupai guntur surgawi yang meledak di langit ketika kekuatan pihak lawan bertabrakan dengan kejam sekali lagi. Kali ini, bagaimanapun, tubuh Yun Ce bergetar hebat. Pembuluh darah dan otot-otot di lengannya pecah pada saat yang sama ketika dia ditembak jatuh. Di depan Luo Changsheng yang menggunakan kekuatan penuhnya, Yun Ce berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika datang ke kekuatan yang mendalam. Tubuh Yun Ce jatuh tetapi saat dia bersentuhan dengan tanah, dia segera melompat kembali. The Heaven Smithing Sword dengan cepat mengembunkan pedang yang luar biasa lagi dan menyerang sekali lagi. Bang! Menghadapi serangan balik tiba-tiba Yun Ce, tangan kiri Luo Changsheng menyapu secara horizontal. Dengan dengusan tumpul, dia dengan kuat memblokir Heaven Smithing Sword. Dan dia melakukannya hanya menggunakan Divine Wind Battle Axe. Dia benar-benar telah memblokir Heaven Smithing Sword hanya dengan satu tangan. Ketika tangan kanannya turun, serangan cahaya kuning tanpa ampun meledak di dada Yun Ce. Yun Ce mengerang. Dia meludahkan panah berdarah dan dengan keras menabrak lebih cepat dari sebelumnya. Luo Changsheng tertawa kecil. Saat dia hendak melakukan serangan lanjutan, perasaan krisis yang seharusnya tidak muncul tiba-tiba datang dari belakangnya. Luo Changsheng merasakan firasat, tetapi dia tidak bisa bereaksi pada waktunya karena nyala warna merah meledak di lengan kanannya. Oh! Tubuh Yun Ce jatuh ke tanah, menyeret Heaven Smithing Sword beberapa langkah ke belakang sebelum dia berhenti. Lengannya berlumuran darah dan wajahnya menjadi pucat sejenak. Luo Changsheng mengerang kesakitan. Lengan-lengan kanannya telah benar-benar hancur sementara lengannya dicetak dengan bekas luka bakar yang panjang. Nyeri panas seperti apa yang dipicu oleh api Golden Crow. Bahkan jika itu adalah Luo Changsheng, ekspresi yang terdistorsi masih akan muncul di wajahnya selama beberapa napas. Dewa Gagak Emas memanifestasikan dia dengan jelas dimusnahkan sebelumnya sekarang telah terbang kembali ke sisi Yun Ce. Luo Changsheng mengerang kesakitan. Lengan-lengan kanannya telah benar-benar hancur sementara lengannya dicetak dengan bekas luka bakar yang panjang. Nyeri panas seperti apa yang dipicu oleh api Golden Crow. Bahkan jika itu adalah Luo Changsheng, ekspresi yang terdistorsi masih akan muncul di wajahnya selama beberapa napas. Dewa Gagak Emas memanifestasikan dia dengan jelas dimusnahkan sebelumnya sekarang telah terbang kembali ke sisi Yun Ce. Sepertinya, Manifest God, ku berbeda dari yang kau tahu. Petik 2. Dalam hal keparahan cedera, Yun Ce jauh lebih serius daripada Luo Changsheng. Namun, dia menyekan noda darah di sudut mulutnya dan menunjukkan senyum aneh. Wajah Luo Changsheng sedikit berubah saat kekaguman memenuhi matanya. Dia jelas telah menghancurkan dewa perwujudan Yun Ce dan benar-benar menekannya setelah itu sehingga tidak ada cara dia memiliki kesempatan untuk melepaskan dewa perwujudan lagi. Namun tiba-tiba muncul dari belakang dan membakarnya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa, mungkinkah ia mampu melepaskan Manifest God ketika ditekan. Pemahaman Luo Changsheng tentang dewa manifest secara alami berasal dari seni manifestasi dewa yang hanya bisa dijalankan oleh Master Surgawi. Seni manifestasi dewa tidak hanya membutuhkan 1 ton energi yang mendalam, pengaktifannya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyatukan energi dan pikiran seseorang secara bersama-sama. Jika itu dihancurkan, itu bahkan akan membawa reaksi ke pengguna. Ini juga merupakan sensus umum yang dimiliki seluruh realem dewa tentang seni manifestasi dewa. Tapi bagaimana bisa Yun Ce menangani sangat besar manifestasi dewa menjadi seni manifestasi dewa yang mereka tahu? Meskipun kekuatannya berasal dari Yun Ce, aktivasi adalah perpaduan pikiran dan pegangan yang mendalam.
Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang dalam. Mata Luo Changsheng menyipit. Ini adalah cedera pertamanya yang dia dapatkan dalam pertempuran melawan Yun Ce. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh pembakaran api Golden Crow akhirnya sedikit membangkitkan amarahnya. Kamu telah melukaiku. Dilakukan dengan baik. Luo Changsheng mengangkat kepalanya. Menghembuskan napas ringan, dia memuji. Kembali ketika saya menahan terlalu banyak terhadap Jun Silei dan dengan demikian terluka, saya berpikir bahwa saya tidak akan menerima yang lain. Seperti yang diharapkan, Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Kata-kata Luo Changsheng jelas sangat sombong namun dia sama sekali tidak sombong. Ini karena baginya, itu adalah deklarasi yang jujur, sebuah fakta yang tidak mungkin lebih sederhana dan jelas. Namun, tidak akan ada yang kedua. Jika itu seluruh kekuatanmu. Bab 1222 banding 1222. Sangat jarang melihat Luo Changsheng seserius ini, Realm Holy Eves King Luo Sangchen tiba-tiba berkomentar. Sepertinya meskipun kemenangan ada dalam genggamannya, dia tidak memiliki gagasan absurd untuk meremehkan musuh. Tidak buruk. Petik 2. Tidak, Luo Guxi menggelengkan kepalanya. Itu karena Yun Ce membuatnya merasa krisis. Petik 2. Perasaan krisis. Alis Luo Sangchen berkedut. Maksudmu? Petik 2. Luo Guxi perlahan menjelaskan, sejak dia muda, Changsheng tidak pernah menderita kerugian dari teman-temannya dan dia selalu menjadi orang yang memandang rendah orang lain. Lupakan tentang menatapnya, tidak ada orang yang bahkan setara dengannya. Seluruh hidupnya seperti ini dan dia sudah terbiasa dengannya. Tapi Yun Ce, dia lebih muda dari Changsheng, dan meskipun kultivasinya dalam cara yang mendalam adalah di alam kesengsaraan surgawi, dia mampu memaksa Changsheng ke keadaan seperti itu. Dia adalah orang pertama yang membuat Changsheng merasakan krisis dan ketidakseimbangan yang mungkin lebih rendah. Petik 2. Luo Sangchen. Petik 2. Alasan mengapa Changsheng sengaja ingin Yun Ce melepaskan dewa manifestinya dan segera memadamkannya setelah itu bukan karena dia ingin meredam semangat Yun Ce, tetapi karena dia didesak oleh perasaan ketidakseimbangan itu. Ketika Yun Ce melepaskan dewa perwujudannya selama pertempuran melawan Lu Lengcuan dan mengungkapkan kekuatan yang mengejutkan yang secara langsung mengubah gelombang, Changsheng memiliki reaksi yang kuat. Karena itu adalah kekuatan yang bahkan ia tidak dapat memahaminya. Petik 2. Petik 2 titik. Alis Luo Sangchen mengerucut saat dia bergumam, begitu. Petik 2. Changsheng mungkin tidak menyadarinya sendiri, tetapi bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan pernah mengakuinya, Luo Guxi melanjutkan. Sebagai tuan dan bibi Luo Changsheng, sudah jelas bahwa pemahamannya tentang Luo Changsheng melampaui pemahaman ayahnya. Untuk memperkuat perasaan negatif yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Changsheng secara alami ingin sepenuhnya menekan Yun Ce dan benar-benar mengalahkannya. Begitu dia benar-benar menginjak Yun Ce, perasaan negatif yang ditimbulkan oleh Yun Ce secara alami akan bubar. Petik 2. Kalah. Luo Changsheng tidak pernah percaya bahwa dia akan kalah, dan tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah. Yun Ce tidak menanggapi kata-kata tenang dan berusaha Luo Changsheng. Dia maju ke depan, melintasi 300 meter dalam satu langkah. Semua energinya yang mendalam telah dilepaskan dan penyaluran rekor dunia gagak emas dari dunia yang terbakar telah mencapai puncaknya. Kekuatan yang mengandung kedua pedang dan nyala api telah menyatu dengan sempurna di Heaven's Meeting Sword, wabahnya, yang menerangi langit dengan nyala api, sepertinya itu akan membakar ruang angkasa. Terhadap tampilan kekuatan ini, Luo Changsheng tidak bergerak. Dia tenang, seolah-olah dia menonton beberapa kembang api yang mempesona. Pedang petir suci menggambar busur di udara, menebas ke bawah. Serangan Yun Ce sangat mengamuk namun sikap Luo Changsheng tetap lembut dan elegan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Mengikuti tebasan Holy Lightning Sword, 3 balok pedang tipis muncul tanpa suara dan langsung menusuk ruang, menandainya dengan 3 garis pucat. Sebuah suara cahaya langsung melintas melewati saat ledakan pedang Yun Ce yang menyala dilalui oleh 3 balok pedang putih tipis dan tercabik-cabik, menjadi badai energi yang mendalam tersebar dan fragmen api. Para penonton melebarkan mata mereka. Mereka sepertinya telah melihat ruang terpisah sepenuhnya. 3 balok pedang sudah memudar tetapi butuh beberapa saat untuk gambar cahaya pucat mereka menghilang dari mata penonton. Yun Ce menggunakan Moon Splitting Cascade untuk menjauh. 3 balok putih memotong irisan pedangnya dan berlari melalui bayangan dinginnya. Meskipun dia masih memegang beberapa kejutan di hatinya, tubuhnya terus bergerak seperti cahaya yang mengalir dan mendekati Luo Changsheng. Pedang yang luar biasa mungkin terkondensasi sekali lagi, dan kemudian dikirim meledak ke arah Luo Changsheng. Ledakan. The Heaven's Meeting Sword berhenti 100 meter dari Luo Changsheng. Di tengah-tengah teriakan berbaur logam, penghalang kuning keras menyerah setelah muncul dan tiba-tiba meledak. Baik api dan Heaven's Meeting Sword dengan kejam dipaksa kembali. Yun Ce terbalik, seolah-olah dia telah ditabrak gunung raksasa. Luo Changsheng akhirnya pindah. Baik pedang dan kapak menyerang bersama. 5 balok pedang disulap dengan kekuatan badai dengan cepat melesat keluar ketika bayangan elang raksasa melintas di belakangnya, menyebabkan tekanan yang sangat berat untuk turun. 5 balok pedang terkunci erat ke aura Yun Ce, langsung mendekat. Tidak dapat membalikkan tubuhnya tegak, Yun Ce mengaktifkan Evil God Barrier dengan kecepatan tercepatnya. Cek. Evil God Barrier memblokir 3 balok pedang dan akhirnya hancur di bawah yang keempat. Melonjak dengan kekuatan badai, sinar pedang kelima tanpa ampun meronta-ronta punggung Yun Ce seperti cambuk. Diiringi oleh suara keras, bagian belakang jubah bersalju Yun Ce hancur saat darah berceceran. Namun, sebelum dia belum melakukan serangan balik, dia tiba-tiba ditekan oleh penindasan yang tidak dapat diatasi dan dengan cepat jatuh. Luo Changsheng terbang, tubuhnya berdesir dengan cahaya kuning pekat yang mendalam saat medan kekuatan berat menyelimuti Yun Ce.
Medan gaya gravitasi, salah satu hukum tertinggi dari atribut bumi yang mendalam seni. Medan gaya gravitasi yang dilepaskan Luo Changcheng sangat tirani. Ini terutama terjadi untuk Yun Che, yang kebetulan memegang senjata berat, kecepatan pedangnya pada dasarnya dipotong setengah. Merasakan kekuatan Luo Changcheng mendekatinya, Yun Che menggunakan semua kekuatan yang mendalam untuk nyaris membalikkan dirinya. Saat kekuatan Luo Changcheng ditembak jatuh, dia nyaris tidak berhasil menggerakkan Heaven Smithing Sword ke posisi horizontal di depannya. Bang! Didukung oleh lampu kuning, Holy Lightning Sword mungkin menjadi sangat berat saat turun ke Heaven Smithing Sword. Serangan pertama menyebabkan seluruh tubuh Yun Che bergetar hebat. Aura di ruang di sekitarnya benar-benar didorong oleh gelombang energi mengerikan yang tiba-tiba meledak. Bang! Serangan kedua membuat lengan Yun Che menyembur dengan darah. Darah mewarnai pakaian putihnya saat organ-organ dalamnya bergejolak dengan keras. BOOM! Serangan ketiga benar-benar menghancurkan Heaven Smithing Sword. Seolah-olah dia telah dipukul oleh palu surgawi, ledakan terdengar di benaknya sebelum dia dikirim dengan kejam terbang. Luo Changcheng terlihat cuek. Energi mendalam di tubuhnya kemudian dengan cepat berubah dari kuning menjadi hijau. Divine Wind Battle Axe terbang dari genggamannya, segera menyulap badai mengerikan yang menyebabkan dunia berubah warna. Beberapa kali lebih cepat dari Yun Che, badai angin mengejarnya dan tanpa perasaan memukul punggungnya. Yun Che, Mu Bingyun tiba-tiba berdiri, wajahnya tanpa warna. Ledakan. Suara singkat badai angin itu mirip dengan letusan gunung berapi saat menyapu seluruh tahap dewa yang diberikan, membuatnya samar-samar bergetar. Garis panjang kabut berdarah membuntuti di belakangnya saat Yun Che terlempar selusin kilometer ke arah lain sebelum menabrak tanah dengan keras. Setelah meninggalkan genggamannya, pedang penabrak surga juga jatuh agak jauh. Mendesah. Ini sudah berakhir. Huo Ruli menutup matanya. Kebuntuan pada awalnya memberinya sepotong harapan, tetapi begitu Luo Changcheng benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, Yun Che benar-benar ditekan. Selain ketika Luo Changcheng dibakar, setelah tertangkap basah oleh Dewa Perwujudan, Yun Che sama sekali tidak bisa mendekatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah Luo Changcheng. Yan Juhai juga menghela nafas. Yun Che bisa membuatnya menggunakan semua kekuatannya sudah cukup luar biasa. Memasuki grand final juga cukup untuk meninggalkan jejaknya. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk meminta lebih banyak darinya. Petik 2. Saudara Yun, apakah dia baik-baik saja? Huo Poyun bertanya dengan gugup. Pertempuran telah diputuskan sehingga hasilnya tidak lagi penting, tapi serangan terakhir Luo Changcheng yang menakutkan telah meledak di punggung Yun Che. Bagian belakang adalah tempat tulang belakang berada. Dia sebelumnya telah terluka di sana oleh sinar pedang dan sekarang dia telah dihantam oleh serangan yang mengerikan setelah kehilangan kekuatan. Tidak ada yang meragukan bahwa kemungkinan tulang belakang Yun Che akan patah. Tidak peduli seberapa kuat seorang praktisi yang mendalam, jika tulang belakang mereka patah, itu berarti mereka lumpuh total dan tidak lagi dapat bertarung di masa depan. Bagaimanapun, legenda adalah legenda, bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan jika Yun Che mengguncang wilayah Surgawi Timur berkali-kali, dia masih tidak mampu mengguncang nomor satu sejati generasi muda wilayah Surgawi Timur. Luo Changcheng berhenti dan secara bertahap menarik energinya yang dalam. Jelas bahwa dia merasa bahwa tidak perlu lagi untuk terus menyerang. Tidak ada yang mengerti seberapa kuat kekuatan dalam serangan terakhir itu lebih dari dirinya. Apa yang dia rasakan ketika menghadapi Yun Che tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Luo Guxi. Dia adalah Tuan Muda Changcheng yang tak terkalahkan. Sejak muda, ia sudah terbiasa dengan kemenangan, benar-benar terbiasa memandang rendah orang lain. Namun, ketika Yun Che mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, hatinya mulai bergerak, dan secara bertahap semakin intensif. Meskipun Luo Changcheng yakin bahwa kekuatannya jauh melebihi Yun Che, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan kehebatan pertempuran Yun Che jika dia kembali ke tingkat ke-9 alam kesengsaraan surgawi, juga dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan dari sebuah Che. Mewujudkan dewa. Pada saat yang sama, Yun Che telah menguasai seni mendalam dari atribut yang berbeda dan juga memiliki banyak garis keturunan dan warisan surgawi. Rasa rendah diri telah berkembang biak tak terkendali di dasar hatinya pada saat itu. Baginya, yang selalu menjadi anak dewa nomor satu, tidak ada keraguan bahwa perasaan semacam ini sangat tidak nyaman dan tak tertahankan. Namun, Yun Che sekarang benar-benar ditekan di bawah kekuatan sejatinya. Meskipun Yun Che telah melepaskan manifest God-nya, dia tidak dapat melakukan perlawanan dan dengan mudah terluka parah olehnya. Pada titik waktu ini, mustahil baginya untuk mengubah keadaan. Cedera berat Yun Che membentuk genangan darah. Ketika Luo Changcheng menatapnya dari atas seperti seorang bupati yang berkuasa, ketidaknyamanan yang ada dalam dirinya selama beberapa hari langsung meringankan, tatapannya juga menjadi jauh lebih tenang. Segalanya tampak telah diputuskan. Dari pandangan semua orang yang hadir, grand final sekarang telah berakhir. Sebelum konvensi dewa yang mendalam, Luo Changcheng adalah juara yang diakui secara terbuka. Pada akhirnya, kecelakaan tidak terjadi. Cedera berat Yun Che membentuk genangan darah. Ketika Luo Changcheng menatapnya dari atas seperti seorang bupati yang berkuasa, ketidaknyamanan yang ada dalam dirinya selama beberapa hari langsung meringankan, tatapannya juga menjadi jauh lebih tenang. Segalanya tampak telah diputuskan. Dari pandangan semua orang yang hadir, grand final sekarang telah berakhir. Sebelum konvensi dewa yang mendalam, Luo Changcheng adalah juara yang diakui secara terbuka. Pada akhirnya, kecelakaan tidak terjadi. Pada saat ini, Yun Che yang berdarah sebenarnya perlahan berdiri. Punggungnya dimutilasi dengan buruk dan lengannya benar-benar diwarnai merah namun ia berdiri tegak lurus. Tidak ada tanda-tanda tulang punggungnya patah dan ketika dia berbalik, matanya yang dipenuhi dengan ketajaman suram tidak bergetar atau menunjukkan rasa takut.
Dia masih bisa berdiri. Banyak penonton yang tanpa sadar berteriak kaget. Tubuh yang mengejutkan, tetapi bahkan jika tulang belakangnya tidak patah, baik cedera internal maupun eksternalnya parah. Meskipun menilai dari penampilannya, jangan bilang dia ingin melanjutkan. Sok melintas melewati wajah Luo Changsheng saat alisnya bergerak. Dia kemudian tersenyum, kamu benar-benar bisa berdiri. Sepertinya tubuh Anda seharusnya juga mengalami temperamen khusus. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Aku yakin kamu tidak akan memilih untuk menyerah. Luo Changsheng mengulurkan tangan. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Petik 2. Hah, 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 hah. Napas Yun Ce sangat kasar, gelombang dadanya begitu kuat sehingga hampir meledak. Dia juga perlahan mengulurkan tangan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan memanggil Heaven's Meeting Sword untuk terus bertarung, dia mengingat Dewa Gagak Emas yang memanifestasikan diri setelah secerca api. Oh, Luo Changsheng mengerutkan alisnya, kekecewaan muncul di matanya. Jangan bilang bahwa kamu akan menyerah. Penonton juga mengungkapkan wajah penuh kekecewaan. Meskipun Yun Ce telah dihancurkan oleh kekuatan penuh Luo Changsheng dan tidak ada kemungkinan dia benar-benar menang, sebagai seorang praktisi yang mendalam berdiri di puncak, sebagai salah satu finalis di Grand Final semua orang di wilayah Divin Timur sedang menonton, bahkan jika dia pasti kalah, dia setidaknya harus berjuang sampai detik terakhir. Jika tidak, bukankah dia akan dipandang rendah? Yun Ce tidak berbicara dan perlahan-lahan menutup matanya. Bab 1223 Crimson Flame 2. Apa yang ingin dia lakukan? Tindakan aneh Yun Ce menarik perhatian penonton. Pada saat ini, Yun Ce, yang tiba-tiba menutup matanya, sekarang merentangkan tangannya. Nyala api keemasan yang menyala-menyala di atas lengan kanannya, itu adalah nyala gagak emas yang paling ia andalkan. Sekelompok api merah perlahan menyala di atas lengan kirinya. Nyala api ini tidak seterang dan sekuat nyala golden gagak, nyala api itu menyala dengan sangat tenang. Ketika api merah ini menyala, semua orang yang duduk di kursi Flame God Realm tertegun sekaligus. Ini terutama benar bagi anggota Sekte Phoenix, sebagian besar dari mereka berdiri dengan keras. Itu, api Phoenix. Itu nyala api Phoenix. Itu pasti nyala api Phoenix. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Yun Ce bisa menyalakan api Phoenix? Ini. Wajah Yan Juhai menegang untuk waktu yang lama. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Huo Ruli, hanya untuk menemukan ekspresi terkejut yang sama di sana. Huo Ruli lalu tiba-tiba menoleh padanya. Sekte Master Yan, mengapa nyala api Phoenix muncul di tubuh Yun Boy? Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Juhai dengan berat menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan suara rendah, aura api Phoenix-nya sangat murni. Itu hanya mungkin jika dia memiliki darah Phoenix yang paling mendasar, dan Sekte Phoenix kita telah lama kehilangan itu. Petik 2. Berapa banyak rahasia lagi yang dia miliki? Emosi Yan Juhai persis sama dengan apa yang dirasakan Huo Ruli ketika Yun Ce menyalakan api gagak emas. Sekte Master Yan, singkirkan masalah di mana dia mendapatkan api Phoenix dan kesampingkan bahwa itu berasal dari Anda untuk saat ini. Kalau tidak, itu akan membawa masalah bagi anak itu, Huo Ruli dengan lembut mengingatkan. Saya mengerti. Yan Juhai sedikit mengangguk. Hanya, mengapa dia ingin secara paksa mengungkapkan api Phoenix? Api Golden Crow tidak bisa berurusan dengan Luo Changsheng, jadi api Phoenix juga. Tunggu. Ekspresi Yan Juhai tiba-tiba berubah. Ice Phoenix, Golden Crow, Phoenix. Bukankah ini berarti Yun Ce sama dengan Luo Changsheng, dan memiliki 3 warisan surgawi? Bukan hanya itu, kata Huo Ruli dengan suara rendah. The Vermilion Bird, Phoenix, dan Golden Crow adalah 3 api surgawi tertinggi yang saling menolak. Kecuali satu menghapus keberadaan darah surgawi lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menerima pengakuan, dan memiliki hubungan dengan 2 warisan darah lainnya. Semua orang di alam Dewa Api kami mengetahui hal ini. Namun Yun Ce, sebenarnya memiliki kekuatan Phoenix dan Golden Crow yang hidup berdampingan di dalam dirinya. Ini hanya, mustahil. Kata-kata terakhir Huo Ruli menyebabkan suaranya bergetar tak terkendali. 3 kekuatan surgawi dalam satu tubuh. Di atas area tempat duduk timur, tatapan para kaisar dewa juga berubah. Kaisar surga Dewa Abadi berseru, sebenarnya ada orang lain selain Luo Changsheng yang mampu memegang 3 kekuatan surgawi. Petik 2. Tapi kekuatan Phoenix dan Golden Crow keduanya berbasis api. Apakah ada banyak perbedaan antara mengolah 1 atau 10? Menyalakan 2 api surgawi malah akan membuang-buang kekuatan mental dan mendalam, komentar Moon God Emperor. Raja Naga. Petik 2. Api emas gagak emas dan api Phoenix berwarna merah tua saat ini sedang membakar intens di atas Yun Ce. Mereka menyebar pada saat yang sama, dari lengannya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh Yun Ce cepat tertutup api. Api emas memenuhi setengah tubuhnya sementara api merah mengambil alih setengah lainnya, kedua api sangat berbeda. Oh, Luo Changsheng dengan santai mendekati dengan terkejut di matanya. Api Phoenix, jadi Anda juga seseorang yang secara bersamaan dapat menggunakan 3 warisan surgawi. Saya berpikir bahwa saya adalah satu-satunya di wilayah Divin Timur yang dapat melakukan itu di antara generasi kita. Ini kejutan yang cukup menyenangkan. Petik 2. Namun, Luo Changsheng menyipitkan matanya, jika aku dibandingkan dengan api gagak emas dengan kekuatan penuh dan api gagak emas dicampur dengan api Phoenix di setengah kekuatan masing-masing, aku merasa yang pertama tampaknya lebih menjadi ancaman. Apakah kamu tidak berpikir begitu? Pengapian Yun Ce yang tiba-tiba dari nyala api Phoenix memang mengejutkan penonton. Namun, keterkejutan mereka adalah karena Yun Ce sebenarnya memiliki 3 jenis kekuatan surgawi seperti Luo Changsheng.
Adapun api surgawi pada tingkat yang sama, lupakan satu, bahkan 10 jenis api yang berbeda pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi pertempuran. Yun Ce tetap diam, matanya masih tertutup. Dua jenis api surgawi yang terbakar di tangannya sekarang perlahan menyentuh. Kedua nyala api itu mirip, mereka akan saling tolak atau bercampur. Untuk semua orang di Flame God Realm, nyala api Phoenix dan nyala gagak emas saling menjijikkan. Bahkan menjadi dekat satu sama lain akan membuat mereka melahap rekan mereka, apalagi melakukan kontak. Namun, saat kedua nyala api di tangan Yun Ce bersentuhan, seolah-olah dua sungai yang berbeda berwarna diam-diam dicampur, melepaskan jenis pencahayaan yang berbeda. Itu bukan emas dari kobaran api gagak emas, juga bukan kirmizi dari nyala api Phoenix, tetapi sangat indah. Crimson. Saat fusi aneh semacam ini selesai di telapak tangannya, itu dengan cepat menyebar. Golden Crow dan Phoenix membakar tubuhnya dengan cepat bercampur saat tubuh Yun Ce menyala dengan lapisan merah tua yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Adegan itu membuat penonton bingung sementara bola mata mereka dari Flame God Realm, termasuk dua Master Sekte, hampir muncul. Apa itu? Rahang Huoruli jatuh ke tanah setelah dia dengan gemetar meraung. Aura murni dari Golden Crow dan Phoenix menghilang tanpa jejak sebagai aura yang tidak pernah dirasakan oleh praktisi yang mendalam di tempat kejadian, melonjak di panggung dewa yang diberikan. Tampaknya itu aura Phoenix, lalu aura burung gagak emas, lalu perpaduan keduanya, namun bengkok yang tidak dapat dipahami. Ini, apa yang ada di, Yan Juhai menatap kosong, tanpa sadar berdiri. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Nyala api adalah dua dari tiga nyala api surgawi tertinggi di Primal Chaos, yang mewakili kekuatan api kaliber tertinggi. Ini berarti bahwa tidak ada api lain di tingkat yang lebih tinggi. Setiap legenda dan catatan memperkuat bukti ini. Namun saat ini, mereka benar-benar menyaksikan perpaduan api gagak emas dan Phoenix dalam telapak tangan Yun Ce. Mereka bergabung menjadi api aneh dengan warna dan aura yang sangat berbeda. Itu bukan hanya tidak masuk akal. Jika mereka tidak melihat ini secara pribadi, bahkan jika mereka dapat percaya bahwa penjara pemakaman Dewa Inferno dapat dipadamkan dengan air seni, mereka masih tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Mengenai api yang diciptakan oleh perpaduan aneh dari dua jenis nyala api surgawi. Sebagai praktisi mendalam dari Dewa Api yang menghususkan diri dalam api, mereka belum pernah melihat nyala api merah yang begitu indah, juga tidak pernah merasakan kekacauan yang kacau, bengkok seperti ini. Aura api. Api merah tua pada Yun Ce terkadang tenang dan kadang meledak. Tidak diketahui apakah ini adalah atribut dari api yang menyatu atau ketidakmampuannya untuk sepenuhnya mengendalikannya. Yun Ce mengulurkan tangan dan Heaven's Meeting Sword terbang kembali ke genggamannya. Ketika jari-jarinya dengan ringan menyapu pedangnya, api merah mengikuti mereka sampai benar-benar menutupi tubuh pedang. Alis Luo Changsheng sedikit dirajut. Perasaan rohnya memberitahunya aura api kacau tapi kekuatannya tidak sebesar api gagak emas dari sebelumnya. Dia terkekeh. Menarik. Nyala api ini sangat cantik, tetapi saya ingin tahu seberapa kuatnya api itu. Petik 2. Sebelum dia belum selesai berbicara, Yun Ce sudah terbang, mengirimkan sinar pedang api merah dari Heaven's Meeting Sword. Selama beberapa bulan ia habiskan di bagian bawah penjara Dewa Mengubur Inferno, setelah Yun Ce selesai mengolah dunia Ode of Phoenix, ia tiba-tiba teringat api es. Karena dia mampu menentang hukum unsur alami menggunakan kekuatan Evil God untuk memadukan atribut es dan api yang saling menjijikkan, lalu apa yang akan terjadi jika dia mencoba untuk memadukan api Phoenix dan api gagak emas bersama-sama? Begitu pikiran ini terlintas dalam benaknya, dia segera mencobanya. Saat cahaya menyilaukan dari api Crimson pertama dipancarkan, jiwa Phoenix yang masih ada segera mengeluarkan teriakan kaget gemetar. Karena nyala Golden Crown dan nyala Phoenix adalah nyala api, perpaduan mereka jauh lebih sedikit menentang hukum alam daripada nyala es, surga yang menentang. Dengan demikian, penggabungan mereka beberapa kali lebih cepat. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, dia masih bisa menyelesaikannya dalam beberapa napas jika dia berkonsentrasi. Adapun kekuatan api merah terbentuk melalui perpaduan dua api surgawi. Kedalaman kekuatannya tidak diketahui. Jika praktisi biasa yang biasa saja mengalami luka berat yang diderita Yun Ce, energi mendalam mereka akan berada dalam kekacauan sejak lama. Mereka akan menjadi lesu dan bahkan tidak akan mampu mengeluarkan 60% dari kekuatan mereka. Imposisi Yun Ce, di sisi lain, sama seperti sebelumnya, tidak melemah karena cedera. Menghadapi Yun Ce yang telah menyalakan api aneh ini, Luo Changsheng melepaskan energinya yang dalam lagi, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Mengikuti cahaya terang mendalam berwarna kuning di tubuhnya, bidang gravitasi yang telah menekan Yun Ce dengan kejam sebelumnya turun sekali lagi. Detik berikutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Luo Changsheng sedikit berubah. Di bawah gaya gravitasi, kecepatan Yun Ce tidak berkurang sedikit pun, juga tidak mungkin ditekan. Api merah menyala dengan tenang. Kemanapun ia pergi, ia membakar medan gaya gravitasi yang ditekan Luo Changsheng, lapis demi lapis. Kekuatan luar biasa itu segera dijalankan saat sinar pedang merah meledak langsung di dada Luo Changsheng. Ledakan. Kekuatan besar terhubung, dan Divine Wind Battle Axe dengan tegas memblokir kekuatan Heaven's Meeting Sword. Dalam hal kekuatan yang mendalam, Yun Ce jauh lebih rendah daripada Luo Changsheng. Tubuhnya bergetar hebat dan semua darah di tubuhnya bergejolak dengan keras. Namun, serangan lanjutan yang seharusnya dilakukan Luo Changsheng untuk meledakkan Yun Ce tidak datang. Pupil Luo Changsheng membesar, kekencangan yang tidak pernah muncul sebelum tiba-tiba muncul di wajahnya. Cahaya api merah menyala di matanya. Pedang dan kapak bertabrakan dan saat api merah datang sebelum dia tiba-tiba merasa seperti wajah dan tubuhnya dicap oleh sejuta setrika. Rasa sakit luar biasa yang hanya bertahan sesaat hampir membuatnya berteriak keras.
Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasa bahwa kelainan aneh telah muncul pada Divine Wind Battle-Axe. Itu juga sangat menyakitkan. Luo Changsheng dengan cepat menarik kekuatannya dan mundur ke belakang, kilat cepat. Hanya saat itulah rasa sakit yang mengerikan itu menghilang. Dia menunduk, matanya tiba-tiba berkontraksi. Divine Wind Battle-Axe yang tak tertandingi masih bergetar lemah. Itu memiliki kecerdasan tingkat yang sangat tinggi, tetapi tidak pernah merasakan ini menyakitkan dan ketakutan sebelumnya. Tatapan Luo Changsheng jatuh pada tempat yang sebelumnya dia hentikan serangan Heaven Smithing Sword. Tanda yang sangat lebar dan dangkal terukir di sana, dan bahkan merah memancarkan cahaya merah. Wah, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan penglihatan seorang guru surgawi? Alam cahaya berkaca-kaca, Raja Luo Changsheng segera melihat kesan pada Divine Wind Battle-Axe, keheranan muncul di matanya. Ketika Luo Changsheng masih tidak percaya, serangan Yun Ce datang lagi seperti badai. Saat rentetan api merah tua mendekat, Luo Changsheng tidak lagi berani menerimanya. Angin topan menyapu dia saat dia mundur jauh ke kejauhan. Divine Wind Battle-Axe dan Holy Lightning Sword kemudian meluncur ke bawah pada saat yang sama. 3 balok pedang setebal 1 meter menebas Yun Ce, membawa badai yang mengerikan. Kemanapun ia pergi, ia membajak 3 lekukan yang dalam dan tidak mengejutkan di panggung dewa yang diberikan di bawah ini. Di masa lalu, Yun Ce tidak dapat menerima serangan bertenaga penuh Luo Changsheng langsung. Tapi dia langsung menghadapinya kali ini, tidak menghindari atau mempertahankan. The Heaven Smithing Sword menyambut 3 balok pedang angin dengan ledakan kejamnya sendiri, menghancurkan domain pedang Crimson raksasa. Cici. Ketika 3 pedang angin menyayat wilayah pedang merah, bukannya merobek wilayah pedang dan menembusnya seperti yang diperkirakan Luo Changsheng, 3 pedang angin itu dengan cepat meleleh di tengah-tengah suara terbakar yang sangat menakutkan. Mereka hanya melakukan perjalanan di tengah-tengah domain sebelum semua cahaya yang mendalam dan kekuatan di belakang mereka benar-benar melebur menjadi kehampaan. Alis cekung Luo Changsheng hampir saling mengetuk. Namun pada saat inilah kecepatan Yun Ce meledak, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Luo Changsheng. Sayap Phoenix raksasa membentangkan di belakangnya, siluet mereka memancarkan teriakan Phoenix yang sangat beresonansi. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Seluruh tubuh Yun Ce berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, melintasi ruang dalam sekejap, tanpa ragu melepaskan ledakan kekuatan pedang dan nyala api ke Luo Changsheng. Ledakan. Api menyala ketika ledakan energi mengguncang langit. Yun Ce meludahkan seteguk darah dan dikirim terbang jauh. Luo Changsheng tidak mundur, tetapi nyala api merah menyala langsung membakar penghalang pertahanan yang paling ia banggakan, menembak langsung ke dadanya. Ahahaha. Jeritan kesakitan yang sangat besar tiba-tiba terdengar di panggung dewa yang diberkahi. Meskipun teriakan ini dibekukan secara paksa setelah oleh Luo Changsheng, dia tidak dapat menekan reaksi tubuhnya, wajahnya yang tampan, yang selalu seanggun giok, saat ini diputar, hampir semua fitur wajahnya benar-benar berkumpul. Bersama, tangannya gemetar saat jari-jarinya mendekati dadanya. Mencetak mengejutkan ada 3 lekukan berdarah menghubungkan. Dia bukan orang biasa, dia adalah Luo Changsheng yang adalah kepala 4 anak dewa wilayah timur. Itu benar-benar tak terbayangkan rasa sakit apa yang akan membuatnya berteriak tanpa sadar di depan tatapan publik. Changsheng, Luo Guxi berteriak kaget dan langsung memucat. Dibakar oleh api Phoenix dan api Golden Crow sudah menyakitkan, apalagi api merah yang diciptakan oleh fusi mereka. Tidak hanya kekuatannya yang melengkung, rasa sakit yang menyertainya juga mencapai jenis melengkung yang berbeda. Luo Changsheng sangat kesakitan sehingga bahkan jiwanya kejang. Pada saat ini, dia mendengar suara mengejek Yun Ce yang dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan memberi kamu luka kedua di tubuhmu? Yun Ce tertawa. Lain kali Anda mencoba berbicara besar, ingatlah untuk memeriksa dengan jelas siapa orang di depan Anda. Jika tidak, ketika Anda ditampar wajahnya, itu akan sangat menyakitkan. Bab 1224 Penghancuran Crimson. Luo Changsheng tiba-tiba mendongak ketika dia mendengar kata-kata Yun Ce. Sinar langka dan biadab melewati matanya. Tidak ada yang berani, atau memenuhi syarat, untuk mengejek Luo Changsheng, tetapi ketika dia memandang rendah Yun Ce seperti hakim yang mengendalikan segalanya, Yun Ce secara tidak sengaja dipicu sebagai hasilnya. Yun Ce tahu bahwa Luo Changsheng sombong dan meremehkan semua orang, tapi itu tidak berarti orang seperti dia akan menelan sedikit tanpa balas dendam. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk mengalahkan Luo Changsheng setelah menangkapnya lengah. Sentuhan tak terduga dalam apa yang seharusnya menjadi kemenangan besar membuat semua orang lengah, dan cahaya dari api merah yang mengelilingi tubuh Yun Ce menusuk mata terbuka lebar mereka, terutama mereka yang berasal dari Flame God Realm. Huo Ruli dan Yan Juhai memutar leher mereka dengan kaku dan saling menatap. Mereka benar-benar terpana dan tak bisa berkata-kata untuk waktu yang sangat lama. Sebelum ini, Yun Ce telah sepenuhnya ditekan oleh Luo Changsheng meskipun melepaskan api gagak emas secara maksimal dan menyerang dengan Heaven Smithing Sword. Lupakan menyakiti Luo Changsheng, dia bahkan tidak bisa mendekati lawannya. Namun, api Crimson aneh ini dengan mudah memadamkan kekuatan Luo Changsheng dan menembus pertahanannya. Namun, kekuatan mendalam Yun Ce masih sama seperti sebelumnya. Baik nyala api Phoenix dan nyala gagak emas duduk di tingkat tertinggi api surgawi. Namun, nyala api merah ini jauh lebih kuat dari nyala emas gagak meskipun ditenagai oleh tingkat energi mendalam yang sama. Apakah ini berarti bahwa api Crimson duduk di tingkat yang lebih tinggi daripada api Golden Crow dan api Phoenix? Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Baik Huo Ruli dan Yan Juhai berteriak begitu di kepala mereka. Itu karena nyala Vermilion Bird, nyala Phoenix dan nyala Golden Crow adalah 3 nyala api surgawi tertinggi di era para dewa.
Mereka sudah yang terkuat ketika dewa sejati masih berkeliaran di dunia, jadi bagaimana mungkin manusia biasa menyalakan api yang bahkan melebihi mereka. Tetapi jika itu masalahnya, lalu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisakah seseorang mencerahkan mereka? Kata-kata, kebingungan total, bahkan tidak bisa mulai menggambarkan perasaan mereka sekarang. Meskipun rasa sakit masih tampak jelas di wajah Luo Changsheng, dia sudah menurunkan lengannya perlahan saat medan pertahanannya diperbaiki sendiri. Sambil menatap Yun Ce, dia berbicara dengan nada yang sangat rendah, sangat bagus, akan membosankan jika Anda turun semudah yang saya harapkan. Tapi Anda naif jika Anda berpikir Anda bisa mengalahkan saya hanya dengan ini. Yun Ce tidak repot-repot membuang napas dengan Luo Changsheng. Sinar berapi kira-kira beberapa ratus meter panjangnya menyelimuti Heaven's Meeting Sword, dan apa yang seharusnya menjadi pemusnahan emas berubah menjadi pemusnahan Crimson saat ia mengayunkan tanpa ampun ke Luo Changsheng. Sebagai seorang pria yang begitu kuat sehingga dia merasa kesepian, namun begitu bangga sehingga dia tidak bisa menahan kelemahan dalam dirinya, penarikan adalah konsep yang dia pikir ada di bawahnya. Sebelum api merah dipanggil, Luo Changsheng telah memilih untuk memblokir serangan Yun Ce langsung, atau bahkan membatalkannya dengan santai dengan satu tangan. Tetapi ketika Crimson Annihilation datang menghampiri dirinya, fitur wajahnya mengencang saat tubuhnya bereaksi di depan pikirannya. Dia melesat 100 meter dari kekuatan badai segera setelah itu muncul. Mereka yang belum pernah terbakar oleh api Crimson sebelumnya tidak akan pernah mengerti jenis rasa sakit yang dia alami sebelumnya. Itu adalah rasa sakit yang bisa mengubah bahkan orang yang paling sombong dan teguh menjadi seekor burung, dikejutkan oleh dentingan busur. Di kejauhan, Luo Changsheng menjadi kaku untuk sesaat. Dia hampir tidak percaya bahwa reaksi pertamanya terhadap serangan Yun Ce adalah melarikan diri. Itu adalah pilihan tindakan yang normal, jika tidak sepenuhnya logis, seandainya dia adalah seorang praktisi mendalam lainnya, tapi dia adalah Luo Changsheng. Bagaimana dia bisa melarikan diri, dalam ketakutan? Ketika lawannya hanyalah rekan yang kekuatan, latar belakang, dan reputasinya berada di bawahnya dalam segala hal. Yun Ce merebut selang perhatian sementara Luo Changsheng untuk bergerak lebih dekat dan memperpanjang pisau Crimson menjadi 250 meter. Kemudian, dia mengayunkannya secara horizontal ke arah Luo Changsheng. Jejak merah tua yang tampaknya permanen, tampaknya mengikuti kemanapun bilahnya pergi, dan itu tampak cukup kuat untuk memotong kekosongan sekalipun. Pengalaman sebelumnya sebenarnya telah meninggalkan trauma di Luo Changsheng. Tubuhnya menggigil secara naluriah, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Tapi tidak mungkin dia melarikan diri untuk kedua kalinya setelah ini. Menggeram, Luo Changsheng meletus cahaya yang mendalam di sekitarnya menjadi domain angin yang bergolak, melintasi pedang petir suci dan Divine Wind Battle Axe sebelum dirinya sendiri, dan menyerang ke arah pedang merah tua. Jika Yun Ce tidak menggunakan api merah, kekuatan di balik tebasannya akan sebagian besar berkurang oleh domain angin dan menjadi benar-benar tidak berbahaya bagi Luo Changsheng. Tapi pedang Crimson tidak hanya memotong domain angin, yang bisa membuat tanah setinggi 10.000 meter menjadi debu, tetapi juga melakukannya dengan mudah sehingga hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Baik pedang dan Battle Axe bersinar terang dengan cahaya kuning. Jelas bahwa Luo Changsheng dalam mode pertahanan penuh. Terdengar ledakan keras, dan nyala api merah dan badai meledak pada saat bersamaan. Bilah Crimson itu terlempar jauh, tapi itu tidak patah karena benturan. Yun Ce segera melemparkan sapuan horizontal ke Luo Changsheng. Ledakan. Ledakan. Bum 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 bum. Ekspresi Yun Ce kejam, dan tatapannya jahat. Dia menekan Luo Changsheng, dan dia memperhatikan bahwa api merah telah meninggalkan kesan yang tersisa di pikiran lawannya. Tidak mungkin dia akan memberi musuh kesempatan untuk bernapas sama sekali. Yun Ce menuangkan setiap bit energi yang dia miliki untuk mempertahankan Crimson Annihilation saat dia memangkas lagi dan lagi pada Luo Changsheng seperti badai. Setiap kali dia berselisih langsung dengan Luo Changsheng, ledakan merah mini akan muncul dan berlama-lama untuk waktu yang tidak terbatas, memaksa lawannya untuk menghindari jauh ke kejauhan. Untuk sementara waktu, Luo Changsheng tidak bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balasan sama sekali. Yun Ce telah menyerang Luo Changsheng puluhan kali hanya dalam waktu beberapa napas. Pada akhirnya, Luo Changsheng meraung marah dan menyebabkan ledakan keras yang memekakkan telinga. Mata pisau merah itu akhirnya hancur menjadi hujan percikan api. Yun Ce bergetar hebat saat dia terlempar ke belakang. Pada titik ini, sikap lembut Luo Changsheng benar-benar hilang. Pria muda itu jarang marah, tetapi saat ini dia merasa jantungnya bisa meledak karena amarah belaka. Sekarang pisau Crimson yang menakutkan akhirnya hancur, Luo Changsheng mengeluarkan geraman rendah dan baru saja akan membalas dendam sengit terhadap Yun Ce ketika gema yang tidak wajar tiba-tiba mengalir melalui lengannya. Apa yang mengguncang bukan tubuhnya melainkan pedang petir suci dan pertempuran angin surgawi. Luo Changsheng tanpa sadar mengangkat senjata untuk diperiksa, dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Pedang-pedang petir suci terkelupas di setidaknya selusin tempat. Chip terbesar dari mereka semua setidaknya setengah jari. Cahaya Crimson redup bisa terlihat berenang di sekitar chip saat petir yang tersimpan di dalam pedang petir suci terlihat bocor keluar dari celah, disertai dengan deringan yang menyakitkan dan menakutkan. Divine Wind Battle Axe juga penyok di selusin tempat yang berbeda. Tanda terpanjang pada bilah setinggi setidaknya setengah inci. Alhasil, Battle Axe itu nampak kusut, dan itu membocorkan kekuatan badai dan berdering dengan sedih juga. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Tertegun, Luo Changsheng tidak bisa mempercayai matanya. Sebagai putra Raja Yves Realm King dan penggarap terkuat dari 4 anak dewa dari wilayah Surgawi Timur, bagaimana mungkin baginya untuk membuat senjata biasa?
Pedang petir suci dan pertempuran angin divin, tombak langit splitter milik Lu Lengchuan, pedang cahaya misterius Jun Silei dan pedang rivulet jade Yang Yue adalah senjata mendalam dengan tingkat tertinggi di alam roh surgawi dan di bawahnya. Tidak hanya mereka mengandung kekuatan surgawi, tetapi mereka tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan lain dari tingkat yang sama. Namun, itu adalah fakta bahwa pedang petir suci dan Divine Wind Battle Axe rusak oleh pisau merah. Bahkan, jelas bahwa mereka rusak setiap kali mereka berselisih melawannya. Tentu saja, kehilangan perhatiannya yang singkat berarti bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaiknya untuk membalas terhadap Yun Ce. Pada saat dia pulih, Yun Ce sudah mantap dirinya dan berlari ke arah Luo Changsheng lagi. Meskipun sinar pedang Crimson tidak muncul kembali, Heaven's Meeting Sword terbakar lebih terang dari sebelumnya. Luo Changsheng mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Dia baru saja akan bertemu Yun Ce lagi ketika suara Luo Guxi tiba-tiba muncul di samping telinganya. Changsheng, api Yun Ce luar biasa kuat, tapi auranya sangat tidak stabil. Ini jelas tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, jadi yang perlu Anda lakukan adalah menghindari konfrontasi langsung dan bertahan lebih lama darinya. Anda tidak harus menghadapinya secara langsung. Setelah dia kehabisan daya, Anda dapat menginjak-injaknya seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Luo Guxi sendiri mengerutkan kening dalam dan cemas setelah dia selesai. Sebenarnya, apa yang dilakukan Luo Guxi, mengirim transmisi suara, hampir saja melanggar aturan pertempuran dewa yang diberikan. Alasan dia melakukan sesuatu yang dia tidak pernah berpikir dia akan lakukan adalah karena Luo Changsheng tidak pernah tampak mengerikan sampai hari ini. Luo Changsheng. Petik 2. Ledakan. Yun Ce mengayunkan pedangnya dan menyebabkan ledakan api, tetapi Luo Changsheng sudah melarikan diri jauh dari titik benturan. Berlari dengan Extreme Mirage Lightning, Yun Ce mengunci Luo Changsheng, mendekat dan mencoba membungkusnya lagi dengan api. Luo Changsheng menggeram dan mengaktifkan beberapa penghalang kuning di depannya. Sementara penghalang dipegang, dia lolos ke kejauhan lagi. Luo Changsheng lebih cepat dari Yun Ce. Diperkuat oleh kekuatan badai, dia bergerak begitu cepat sehingga mustahil untuk menangkapnya dengan mata seseorang. Gerakannya terbukti sangat sulit dipahami sehingga hampir ilusi, tapi Yun Ce terus mengejarnya dan menyerangnya seperti hujan lebat. Tetap saja, pergantian penuh Luo Changsheng ke pertahanan memungkinkannya untuk menghindari pusat dampak setiap saat, sambil melindungi dirinya dengan sempurna dari gelombang kejut. Untuk sesaat, angin bersiul, dan api meledak di panggung yang dianugerahkan dewa. Luo Changsheng sebenarnya adalah orang yang dikejar-kejar oleh Yun Ce sekarang. Meskipun kecepatan dan pertahanannya yang besar berarti bahwa Yun Ce tidak bisa menyakitinya sama sekali, itu serius tidak menciptakan kesan yang baik. Yun Ce tampaknya menjadi tidak sabar setelah gagal mengalahkan Luo Changsheng meskipun banyak upaya. Dia berhenti sejenak, dan nyala api merah di sekelilingnya tiba-tiba berubah tidak stabil seperti nyala emas gagak. Kemudian, dia menyerang Luo Changsheng lagi dengan gelombang api yang bahkan lebih ganas. Ledakan, 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 boom. Setiap kali ada ledakan, bola api merah tua tertinggal. Selain itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda sekarat bahkan setelah beberapa saat napas telah berlalu. Sangat segera, tampaknya kegilaan Yun Ce memicu serangan yang meninggalkan puluhan bola api merah di stage God Conference Stage. Mereka tampak seindah bintang kemerahan di luar angkasa. Oh tidak, Huo Ruli mengerutkan kening, Luo Changsheng mungkin terlihat menyesal sekarang, tapi dia jelas menunggu saat Yun Ce kehabisan api merah itu. Nyala api aneh dari Yun Ce sangat tidak stabil, dan jelas bahwa dia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Tidak mungkin dia bisa terus begini lama, atau dia akan menggunakan ini sejak awal. Petik 2. Jika situasi ini berlanjut, jika api aneh ini padam sebelum Luo Changsheng dikalahkan, Yun Ce tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Petik 2. Huo Ruli menunggu, tetapi tidak mendengar balasan dari Yan Juhai untuk waktu yang lama. Ketika dia berbalik untuk melihat Master Sekte, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yan Juhai sedang menatap kosong ke depan sambil bergumam tidak jelas, ini. Mungkinkah ini adalah Huo Ruli? Ledakan. Bola api lain muncul setelah Heaven's Meeting Sword diayunkan, tapi tiba-tiba Yun Ce berhenti menyerang Luo Changsheng. Sebaliknya, dia berdiri diam di udara ketika sinar Crimson yang aneh melewati matanya. Di sekelilingnya, 36 bola api merah terlihat mengambang di udara. Karena Yun Ce telah berhenti menyerang, Luo Changsheng secara alami berhenti melarikan diri juga. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda rileks karena tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba mencengkeram hati dan jiwanya. Pada saat yang sama, suara mendesak Luo Guxi terdengar, pertahankan sekarang, Changsheng. Bang 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 bang. Dalam sekejap, bola api perlahan meledak. Tidak, mekar di depan mata semua orang yang melebar dan berubah menjadi 36 teratai api yang indah dan jahat. Bab 1225 Dunia Illuminator Red Lotus. 36 Lotus Crimson perlahan mekar di depan mata semua orang. Pada awalnya, Lotus hanya memiliki satu lapisan, total 9 kelopak terbakar seterang api. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak lapisan kelopak bunga yang muncul di sekitar teratai, 2 lapis, 3 lapis, 5 lapis, teratai itu begitu indah hingga seseorang mungkin berpikir bahwa mereka tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi. Begitu teratai 36 merah mekar, Luo Changsheng tiba-tiba meraung ketika cahaya kuning tebal yang mendalam meledak dari tubuhnya. Itu adalah penghalang pertahanan terkuat yang bisa dia buat, dan dia terus membuat penghalang kedua, penghalang ketiga. 1/10, sebuah ke-20. Dia menuangkan setiap ons kekuatan yang dimilikinya untuk bertahan. Dia tidak menyimpan apapun untuk hal lain.
Sementara Luo Changsheng menumpuk penghalang seperti dia sudah gila, 36 lotus merah mekar pada tingkat yang luar biasa juga. Setiap kali lapisan kelopak baru ditambahkan ke lotus, mereka akan menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Para penonton menyaksikan dengan tercengang ketika lotus berapi masing-masing tumbuh hingga beberapa ribu meter. Ketika kelopak bunga lotus bersentuhan satu sama lain, aura api mereka terhubung, dan pilar api merah tiba-tiba menyembur ke udara. Sosok raksasa Phoenix yang terbakar dan tak mungkin terwujud menjadi ada, seolah-olah roh Phoenix yang sesungguhnya telah turun ke dunia, dan ia melebarkan sayapnya, melengkungkan kepalanya, dan menjerit panjang. Setiap bulu di tubuhnya terbakar dengan nyala api Phoenix yang paling panas. Teratai sebenarnya melebur menjadi satu sama lain dan tanpa suara berubah menjadi satu lotus raksasa yang setidaknya beberapa ratus kilometer lebarnya. Seluruh tubuh Yan Juhai bergetar ketika dia melihat lotus yang indah. Teriakan serak keluar dari bibirnya, itu adalah dunia iluminator teratai merah. Raungan tak disengaja Yan Juhai menyebabkan semua orang di sekitarnya melebarkan mata mereka lebih jauh. Teratai merah mekar tampak cukup cantik untuk memabukkan seseorang. Itu mekar tanpa suara di depan wajah semua orang yang terpana dan menyelimuti seluruh tahap dewa yang diberikan. Cahaya mempesona lembut mewarnai ruang sekitarnya dan langit merah. Tapi seperti kelihatannya lembut, lotus raksasa adalah kekuatan besar Phoenix yang mampu memusnahkan lautan dan membakar langit menjadi ketiadaan. Apa itu? Apakah itu lotus api legendaris? Terkuat dari Phoenix, seorang raja kerajaan tengah mengucapkan dengan tak percaya. Sosok Yun Ce dan Luo Changsheng tidak lagi terlihat di panggung dewa yang diberi kesepakatan. Semuanya telah diselimuti, dikubur oleh siluet lotus api raksasa. Panas dan kekuatan yang menakutkan yang tak terbayangkan menyebabkan banyak jiwa menggigil di seluruh, meskipun ada penghalang kuat yang berdiri di antara itu dan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan neraka macam apa yang ada untuk para pejuang yang berada tepat di bawah lotus itu. Sekte Master, apakah itu benar-benar Iluminator Dunia Red Lotus, seorang murid Phoenix Sekte tergagap? Petik 2 titik. Tapi Yan Juhai menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Dia tidak bereaksi terhadap pertanyaan sama sekali. Sekte Master Yan, sudah lama sejak World Illuminator Red Lotus terakhir muncul ke Sekte Phoenix, kan? Petik 2 titik. Yan Juhai terengah-engah. Pertanyaan itu akhirnya menariknya kembali ke bumi, tetapi dia masih menatap lotus api seolah-olah dia tidak tahan untuk memalingkan muka bahkan untuk sesaat, sudah 90.000 tahun tepatnya. 90.000 tahun yang lalu, ada seorang leluhur di Sekte yang berhasil menumbuhkan teratai merah dunia Illuminator. Saya tidak pernah berpikir saya akan hidup untuk melihatnya mekar sekali lagi. 90.000 tahun. Huo Ruli tampak sangat tersentuh oleh kata-katanya. Dia bisa memahami perasaan Yan Juhai sepenuhnya, karena itu mungkin sama dengan apa yang dia rasakan ketika dia melihat Huo Poyun berhasil melepaskan kemarahan surgawi 9 matahari untuk pertama kalinya. Iluminator merah dunia teratai adalah nyala api terkuat dari dunia Ode of Phoenix. Itu adalah api surgawi pamungkas pada tingkat yang sama dengan catatan gagak emas dari 9 suns surga kemarahan dunia. Tidak seperti Nine Suns Heaven's Fury, ia mekar dengan tenang dan cantik saat muncul. Tapi itu tidak menghentikannya dari membakar musuhnya menjadi debu tanpa suara. Hampir semua orang yang duduk di Real Yves Holy telah bangkit. Bahkan Luo Changsheng dan Luo Guxi membuat Luo Changsheng tetap berpusat pada persepsi roh mereka, sebuah ekspresi kencang terukir di wajah mereka. Satu demi satu, penghalang yang diciptakan Luo Changsheng dihancurkan oleh lotus api. Setiap inci tubuhnya dicat merah oleh cahaya merah teratai api. Meskipun dia masih dikelilingi oleh banyak penghalang, dia menjerit kesakitan seolah-olah dia tenggelam ke kedalaman neraka. Di kursi sisi timur, Kaisar Dewa Surga Brahma mengirim persepsi rohnya melalui iluminator merah dunia dan ke Luo Changsheng. Sesaat kemudian, dia memalingkan muka sebelum mendengus pelan dan dengan jijik, jika Luo Guxi tidak memperingatkan Luo Changsheng dengan transmisi suara, dia tidak akan menuangkan semua yang dia miliki untuk membela diri pada pemberitahuan pertama, dan penundaan setengah nafas itu tertunda mungkin sudah memutuskan pertempuran. Berpikir bahwa dia akan melakukan ini di Grand Final Contested God Battle. Petik 2. Tindakannya tampaknya tidak sesuai dengan gelarnya sebagai daerah nomor 1 wilayah Surgawi Timur. Petik 2. Sebagai praktisi mendalam nomor 1 publik dari wilayah Surgawi Timur, wilayah Luo Guxi tentu saja sangat tinggi. Tidak seorang pun, bahkan terhormat Ku Hui, yang seharusnya bisa mendeteksi transmisi suara yang ia buat. Namun, itu tidak termasuk orang-orang seperti Kaisar Dewa Langit Brahma. Di sampingnya, Qianye Yinger berkata dengan acuh tak acuh, jika Luo Changsheng hanya keponakannya atau muridnya, maka ya, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Di sisi lain, itu wajar bagi seseorang di posisinya, untuk kehilangan ketenangannya dalam situasi seperti ini, tidak peduli seberapa kuat dia. Oh, Dewa-Dewa Brahma surga meliriknya. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Petik 2. Sebelumnya hari ini, Paman Gu tiba-tiba memberitahuku sesuatu yang sangat menarik. Qianye Yinger berkata dengan nada santai, sudut bibirnya tersungging menjadi senyum lucu. Dia mengatakan kepadaku bahwa aura kehidupan Luo Changsheng, dalam cara tertentu, sangat mirip dengan Luo Guxi. Petik 2. Petik 2 titik. Apa yang kamu coba katakan? Alis Brahma surga Dewa Kaisar terangkat tiba-tiba. Oh, tidak apa-apa. Itu hanya pemikiran di benak saya. Tapi Qianye Yinger tidak mengungkapkan kebenaran, auras tidak pernah menjadi hal yang dapat diandalkan. Saya hanya berpikir itu menarik, itu saja. Petik 2. Petik 2 titik. Kaisar Dewa Surga Brahma tidak mendorong lebih jauh. Dia mengalihkan pandangannya darinya sambil tampak berpikir.
Meskipun lotus api di panggung dewa yang dikerahkan tampak raksasa, itu sebenarnya versi yang menyusut dari dunia iluminator merah teratai yang sesungguhnya. Energi Yunce dikeringkan begitu lotus api dilepaskan sepenuhnya, menyebabkan dia jatuh langsung ke tanah dan api merah di sekitarnya mati. Namun, dia tidak rileks sesaat setelah serangan itu dilepaskan. Dia segera melihat ke arah umum Luo Changsheng. Luo Changsheng benar-benar adalah anak dewa terkuat dari wilayah surgawi timur. Dia segera membangun pertahanannya begitu aku mengangkat formasi lotus merah. Betapa luar biasa persepsi roh dan naluri bertempur. Dalam hal itu, secara alami, Yunce tidak bisa melepaskan versi lengkap dari World Illuminator Red Lotus, sama seperti dia tidak bisa memanggil 9 matahari yang sebenarnya ketika dia mengeksekusi Nine Suns Heaven's Fury. Dia hanya tidak memiliki energi yang cukup dalam untuk mengelola prestasi seperti itu. Oleh karena itu, Illuminator Merah Dunia tidak dapat menghancurkan Luo Changsheng sekali dan untuk semua walaupun itu sangat kuat, belum lagi bahwa yang terakhir sudah habis dari awal. Meskipun lotus api berhasil menghancurkan sebagian besar pertahanan Luo Changsheng, satu penghalang terakhir berdiri di antara Luo Changsheng dan nyala api yang mundur. Yunce mengertakkan gigi dan mengangkat energinya yang dalam hingga ke batasnya lagi tepat saat itu selesai beredar. Dia dengan paksa menyalakan kembali api yang sekarat dan menerkam ke arah Luo Changsheng. Falling Moon Sinking Star. Luo Changsheng harus menghabiskan setiap ons kekuatan yang dimilikinya untuk menahan Illuminator Merah Dunia. Sebelum dia bahkan bisa menarik satu napas penuh ke paru-parunya, Yunce sudah mencapai dan mengirimnya terbang dengan pedangnya. Baik pedang petir suci dan pertempuran angin divin terbentur dari tangannya dan dikirim terbang ke arah yang berbeda. Ada ledakan keras saat Yunce mendarat dengan keras di tanah. Lengannya menjerit, tubuhnya lemah, dan dia tidak bisa mengejar Luo Changsheng lebih lanjut meskipun serangan berhasil. Luo Changsheng berguling-guling di udara dan memantul selusin kali dari tanah sebelum akhirnya dia berhenti. Dia tampak seperti batu berat yang terlempar ke kejauhan oleh badai. Meskipun dia akhirnya berhasil menahan kekuatan Red Lotus dunia Illuminator, kondisinya saat ini hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Pakaian putihnya hitam dan compang camping, lebih dari setengah rambut hitam panjangnya dibakar, dan hampir separuh tubuhnya tertutupi tanda hitam dan lubang hangus. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh api merah begitu mengerikan sehingga hampir setiap otot di tubuhnya berkedut keras. Meskipun dia berhasil menjaga agar api Phoenix tidak mencapai dirinya, dia tidak bisa mengisolasi panasnya yang mengerikan sepenuhnya. Dentang, pedang guntur suci mendarat di belakangnya. Bang! Divine Wind Battleaxe yang berat jatuh tepat di depan Luo Changsheng sebelum memantul ke udara. Tiba-tiba, itu terbagi menjadi 3 bagian sebelum jatuh satu kali terakhir di tanah. Cincin menyakitkan yang datang dari Battleaxe melemah dengan cepat sampai tidak bisa lagi terdengar. Kemudian, badai yang terkandung di dalam senjata tumpah keluar seperti air dari bendungan yang meledak. Divine Wind Battleaxe dihancurkan oleh serangan pedang Yunce setelah berulang kali dibakar oleh api merah. Stand penonton benar-benar hening kecuali suara napas yang tak henti-hentinya menarik. Divine Wind Battleaxe telah runtuh. Battleaxe badai terkenal, sangat cerdas, dan kuat yang telah menemani Luo Changsheng untuk waktu yang lama telah benar-benar hancur di bawah kekuatan pedang Yunce. Mata Luo Changsheng menjadi kosong. Dia tampak tidak mampu menerima atau mempercayai kenyataan yang baru saja terjadi tepat sebelum dia. Namun, ketidakhadiran pikirannya tidak bertahan lama. Perlahan, dia mendorong dirinya sendiri dengan kedua tangan. Dia membuat gerakan meraih, dan sisa-sisa hancur angin divin pertempuran terbang kembali ke tangannya. Dia menyimpannya tanpa meliriknya lagi. Pedang guntur suci terbang kembali ke tangannya juga, tetapi alih-alih menggunakannya, dia menyimpannya seperti yang dia lakukan dengan Battleaxe. Menatap Luo Changsheng dan merasakan kehadirannya, ekspresi Yunce suram saat syok bergulir di dalam hatinya. Dia membuat gerakan meraih, dan sisa-sisa hancur angin divin pertempuran terbang kembali ke tangannya. Dia menyimpannya tanpa meliriknya lagi. Pedang guntur suci terbang kembali ke tangannya juga, tetapi alih-alih menggunakannya, dia menyimpannya seperti yang dia lakukan dengan Battleaxe. Menatap Luo Changsheng dan merasakan kehadirannya, ekspresi Yunce suram saat syok bergulir di dalam hatinya. Luo Changsheng dibakar dengan buruk oleh Red Illuminator sedunia yang ditenagai penuh, dan ia dihantam keras oleh pedang Yunce setelah hampir semua pertahanannya hancur. Namun, luka pada tubuh Luo Changsheng tidak separah yang diprediksi Yunce mereka seharusnya. Yunce terkejut, tapi dia tidak tahu bahwa Luo Changsheng dan mereka yang akrab adalah Luo Changsheng 10 kali lebih terkejut daripada dia, jika tidak lebih. Banyak orang di alam bintang atas menyadari bahwa alasan Luo Changsheng begitu kuat, bahwa ia adalah alam miliknya sendiri, bahkan di antara anak-anak dewa, terutama karena tubuh dan jiwanya telah ditempa oleh air surgawi dari Absolute Beginning. Bahkan untuk Luo Guxi, proses mendapatkan air surgawi dari awal yang mutlak adalah proses yang sangat berbahaya. Setiap tetes air dapat dianggap sebagai harta tingkat teratas di dimensi Primal Chaos. Namun, Luo Guxi tidak menggunakan air itu untuk dirinya sendiri setelah semua kesulitan yang dia alami untuk mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia telah memberikannya kepada Luo Changsheng dan bahkan memarahi tubuh dan jiwanya secara pribadi. Akibatnya, tubuh dan jiwanya sekuat kota yang dilindungi oleh dinding logam dan parit air mendidih. Namun, Yunce masih berhasil melukainya sampai sejauh ini dengan pedangnya dan kobaran api. Dada Luo Guxi naik dan turun dengan cepat. Cahaya di matanya biasanya lembut dan acuh tak acuh, tetapi hari ini cahaya itu sedikit bergetar karena emosi. Dia telah membesarkan Luo Changsheng sendirian sejak dia masih kecil, dan dia belum pernah melihatnya sejauh ini terluka atau dihina sampai hari ini. Luo Changsheng bernapas berat saat dia menatap Yunce dengan bingung.
Beberapa napas kemudian, Yun Ce tiba-tiba menyadari bahwa ketenangan telah melewati mata Luo Changsheng. Meskipun otot-otot wajahnya masih berkedut kesakitan, murid-muridnya terlihat tenang. Yun Ce, dia mulai perlahan dan serak, aku harus mengakui bahwa aku pikir aku tidak meremehkanmu sama sekali. Tapi aku salah. Sangat, sangat salah. Petik 2. Dia mengangkat lengan kanannya, dan sambaran petir yang tampak menyeramkan tiba-tiba melintas di atas telapak tangannya. Kamu adalah orang pertama yang pernah menyakitiku sampai sejauh ini. Petik 2. Ses. Sambaran petir melintas di atas telapak tangan Luo Changsheng. Kamu juga orang pertama yang mendorongku sejauh ini. Alis Luo Changsheng tiba-tiba datang bersamaan, apakah Changsheng berencana untuk... Jangan hentikan dia. Luo Guxi tiba-tiba berbicara dan memotong upaya Luo Sangchen untuk menghentikan Luo Changsheng. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Dia harus mengembalikan rasa sakit yang dideritanya ratusan dan ribuan kali kembali ke musuhnya. Petik 2. Bab 1226 petir yang membakar jantung, bilah belas naga. Luo Changsheng, apa yang ingin dia lakukan? Huo Ruli berteriak dengan wajah gugup. Untuk benar-benar memblokir Red Illuminator dunia Illuminator, Yan Juhai belum sepenuhnya pulih dari dampak jiwa yang dia terima sebelumnya. Api terkuat keturunan Phoenix-nya sebenarnya telah diblokir dengan kuat oleh Luo Changsheng, jadi dia tentu saja tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah tubuh surgawi yang ditempa oleh air surgawi dari awal yang mutlak. Kalau tidak, saya khawatir dia sudah lama terbakar menjadi abu, jawab Huo Ruli dengan suara rendah. Tepat ketika dia selesai berbicara, alisnya tiba-tiba menjadi kencang ketika dia mengingat suatu seni mendalam yang terlarang dari alam Ifes suci. Dia berkata dengan kaget, jangan bilang dia ingin. Zes, zes, zes. Petir ungu terus berderak di tengah telapak tangan Luo Changsheng, berkerumun rapat. Pada akhirnya, itu terbentuk menjadi bola petir yang memutar dengan keras. Luo Changsheng mengangkat telapak tangannya. Namun, petir di tangannya tidak dilemparkan ke Yun Ce, tapi dengan kasar menabrak dadanya sendiri. Retak. Yun Ce. Cahaya ungu di dada Luo Changsheng meledak, lalu, garis-garis cahaya ungu cerah tiba-tiba muncul. Dengan posisi hatinya sebagai pusat, mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya, ke anggota tubuhnya, jari-jari, leher, wajah. Sampai akhirnya, bahkan sisa-sisa rambutnya telah sepenuhnya berdiri, berubah dari hitam menjadi hangus menjadi ungu terang kristal. Selama proses ini, energi mendalam Luo Changsheng, yang telah melemah jauh, tiba-tiba meningkat, pulih ke keadaan puncaknya dalam sekejap mata. Kemudian, ia menerobos batasnya dan energinya yang mendalam terus tumbuh. Auranya membengkak, dan sangat ditekan keluar. Yun Ce yang tertekan dengan cepat mundur, wajahnya langsung murung. Jadi itu benar-benar, jantung, petir terbakar, gumam Mu Bingyun, matanya yang dingin dipenuhi dengan kekhawatiran. Petir membakar jantung, seni mendalam dilarang realem Holy Ifes yang secara paksa menerobos batas seseorang. Bukankah itu mengatakan bahwa Anda perlu setidaknya di realem Raja Surgawi untuk berhasil mempelajarinya? Kata Mu Tanzi Sok. Itu untuk orang normal. Mu Huanzi menghela nafas berat. Jika fisik Luo Changsheng benar-benar seperti desas-desus mengatakan, bahwa itu telah marah oleh air surgawi dari absolute awal, bisa menggunakan petir pembakaran jantung tidak keluar dari pertanyaan. Sepertinya kita sudah selesai. Petik 2. Oh wow, teknik terlarang yang memperpendek umur seseorang. Dewa Kaisar Sitian menyipitkan matanya. Anak dewa terbaik dari wilayah timur, yang ketenarannya bahkan tersebar luas di wilayah surgawi selatan, sebenarnya dipaksa ke titik di mana ia tidak ragu untuk memperpendek umurnya. Luar biasa, hahaha. Petik 2. Tawa Kaisar Dewa Sitian yang tulus tidak bisa menyembunyikan ejekannya. Tubuh Luo Changsheng bersinar dengan garis-garis berwarna ungu cerah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan energinya yang dalam adalah ungu pudar. Selain itu, gerakannya jauh lebih mengamuk dari sebelumnya, seperti melemparkan lava dari api penyucian. Dengan pola ungu di seluruh tubuhnya, energi mendalam Luo Changsheng meningkat hampir 50%. Dia perlahan mengangkat kepalanya, mata berkedip dengan dua garis petir ungu tua. Bahkan rasa sakit dari luka bakar api crimson tampaknya telah menghilang dengan perubahan pada tubuhnya dan energi yang mendalam. Hati Yun Ce tenggelam. Ini adalah amplifikasi kekuatan yang mendalam, dan itu adalah amplifikasi kekuatan mendalam 50% penuh. Bagi para praktisi dewa alam yang mendalam, seni mendalam yang meningkatkan kekuatan mendalam seseorang dalam waktu singkat sulit didapat dan juga seni mendalam kelas tinggi yang paling sulit untuk dikultivasi. Selain itu, karena terobosan paksa dari batas kekuatan yang dalam, beban pada tubuh dan vitalitas juga akan melebihi batas seseorang. Akibatnya, biasanya akan disertai dengan efek samping yang serius. Namun, karena peningkatan tajam dalam kekuatan yang dalam biasanya dapat membalikkan keadaan, sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melarikan diri dari bahaya yang mengancam jiwa, efek samping dapat sepenuhnya bertahan dan itu masih merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh praktisi dalam. Seni mendalam yang mampu meningkatkan kekuatan dalam hingga 30% sangat langka, jadi yang mampu meningkatkan kekuatan dalam hingga 50% bahkan lebih langka. Heart Burning Lightning dari Luo Changsheng adalah tepat yang mampu meningkatkan kekuatan mendalam seseorang sebesar 50%. Dan bisa bertahan lama juga. Berkenaan dengan peningkatan energi yang dalam, Evil God Arts jelas merupakan nenek moyang dari nenek moyang seni yang mendalam ini. Ini karena amplifikasi yang dibawa oleh Evil God Arts tidak bisa disebut amplifikasi, tetapi berserking yang sangat menakutkan. Itu memungkinkan Yun Ce, dengan kekuatan yang mendalam di tingkat ke-9 alam kesengsaraan surgawi, untuk menahan seseorang di tingkat ke-10 alam roh surgawi, jadi itu bukan lagi peningkatan sederhana beberapa kali lipat. Jika fakta ini diketahui oleh orang lain,
bahkan Master Surgawi yang berdiri di puncak alam dewa akan membasahi diri mereka sendiri dengan syok. Selain itu, bahkan jika Yun Ce mengatakan itu, diragukan bahwa ada yang akan percaya padanya. Jika Yun Ce dalam keadaan normal yang tidak menerima penguatan kekuatan yang mendalam dari Evil God Arts, dia bahkan tidak akan bisa mengalahkan jari kelingking Luo Changsheng. Meskipun peningkatan 50% dalam kekuatan yang sangat-sangat sampah di depan Evil God Arts, itu muncul di tubuh Luo Changsheng tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk yang menakutkan bagi Yun Ce saat ini. Namun, mimpi buruk ini belum berakhir. Zes. Luo Changsheng membuat gerakan meraih di udara dan cahaya putih pudar tiba-tiba menyala, langsung menghalangi penglihatan Yun Ce. Pada saat yang sama, kekuatan berat yang tak tertandingi tiba-tiba dilepaskan bersamaan dengan aura jahat yang lebat. Di bawah pecahnya aura menakutkan ini, Yun Ce tampaknya telah hancur di dada oleh palu besar dan langsung dipaksa mundur beberapa kilometer jauhnya. Di tribun penonton, hati dari sejumlah besar praktisi yang mendalam tiba-tiba berdenyut, terengah-engah untuk waktu yang lama. Bahkan hati para penonton yang menonton dari tablet bintang merasakan palpitasi yang intens. Ketika cahaya putih menyala, sepertinya Luo Changsheng telah melepaskan segel kuno dan melepaskan dewa iblis yang mengerikan. Itu, Yun Ce terkejut. Ketika dia melihat Luo Changsheng lagi, dia melihat pisau putih besar tambahan berbentuk aneh di genggaman tangan ungu garis tertutup. Pisau itu sekitar 3 meter panjangnya, kira-kira sama panjangnya dengan Heaven's Meeting Sword. Seluruh tubuhnya berwarna putih pucat yang aneh, dan tidak diketahui bagaimana bahan ini dibuat. Pisau itu tanpa ujung dan punggungnya memiliki 6 tengkorak yang berjejer. Itu bukan tengkorak manusia, tapi tengkorak naga. Setiap satu dari 6 tengkorak naga itu tampak menyeramkan, pandangan sekilas akan menyebabkan jiwa bergetar. Posisi mata naga samar-samar melintas dengan cahaya putih dan mereka tampaknya mempertahankan kesadaran mereka. Itu, bilah belas naga. Yun Ce mendengar beberapa tangisan kaget yang datang dari tribun penonton. Jadi dia benar-benar membawanya keluar, kata Raja Realem Cahaya berkaca dengan suara rendah diwarnai dengan napas. Petir membakar jantung dengan bilah belas naga. Jika Luo Changsheng saat ini ingin menang melawan Yun Ce, itu tidak membutuhkan usaha. Hanya saja kemenangannya akan sedikit tidak sedap dipandang. Petik 2. Apa, pisau itu? Huo Poyun bertanya dengan kaget. Dia berada jauh dari Luo Changsheng dan bahkan ada penghalang di antara mereka, namun dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari pedang putih besar itu. Ketika tatapannya menyapu tengkorak naga di tubuhnya, jiwanya merasa seperti sedang ditekan dengan kejam oleh sesuatu, yang jatuh ke dalam jurang tak berujung. Bilah belas naga, Huo Ruli menutup matanya. Dia menghela napas berat, suaranya kemudian menjadi tidak berdaya. Tampaknya rumor itu benar. Petik 2. Dragon Compassion, Blade, Huo Poyun linglung. Dia belum pernah mendengar nama ini, juga tidak pernah merasakan aura mengerikan dari senjata yang mendalam. Rumor mengatakan bahwa untuk menemukan air surgawi dari Absolute Beginning untuk Luo Changsheng, Luo Guxi memasuki alam dewa dari Absolute Beginning 3 kali, dan akhirnya berhasil pada percobaan ketiga. Meskipun dia tidak dapat menemukannya selama 2 percobaan pertamanya, pada percobaan kedua, dia mendapatkan pedang iblis purba ini. Bila itu tidak memiliki nama yang terukir sehingga dia menamainya Dragon Compassion. Petik 2. Telah dikatakan bahwa nama naga welas asih mengacu pada 6 jiwa naga jahat kuno yang tersegel di tubuh Bilah. Yan Juhai melanjutkan penjelasan Huo Ruli, dan tubuh Bilah itu kemungkinan besar terbuat dari duri ke-6 naga ini. Petik 2. Primordial, pisau iblis. Hati Huo Poyun tiba-tiba menegang. Alam dewa awal absolut adalah inti dari kekacauan primal. Itu adalah dunia rahasia yang paling primitif dan sementara itu mengandung bahaya terbesar, sejumlah besar harta kuno ada di dalamnya. Adapun senjata mendalam yang ditemukan di tempat seperti alam dewa dari awal absolute, bahkan kelas terendah, pasti akan mengguncang seluruh alam dewa. Karena itu adalah alam dewa dari awal yang mutlak. Meskipun kekuatan bila iblis ini tidak bisa mencapai tingkat di era kuno karena perubahan primal chaos, aku takut bahkan sepotong pedang yang tersisa mungkin melampaui ketakutan. Terutama karena, telah dikabarkan bahwa 6 jiwa naga tersegel semua berisi gumpalan kesadaran yang tersisa yang belum mati. Dari kelihatannya, rumor itu tampaknya benar. Alis Yan Juhai terkunci rapat. Aura jahat itu, yang menakuti jiwa, membuktikan bahwa jiwa-jiwa dalam bila ini masih ada. Namun, menilai dari auranya, meskipun Luo Changsheng telah menggunakan Heart Burning Lightning untuk meningkatkan kekuatannya yang mendalam, dia masih harus membayar harga untuk menggunakannya. Yan Juhai menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Luo Changsheng dari Holy Eves Realm masih memiliki master seperti Luo Guxi. Yun Ce menang melawannya adalah menghela nafas. Petik 2. Tidak, Huo Ruli membuka matanya, tatapannya menyala. Mampu memaksa Luo Changsheng ke titik ini, Yun Ce sudah menang. Petik 2. Iya nih, Tuan benar, Saudara Yun sudah menang. Bukan hanya saya dan guru, saya bertaruh mayoritas orang di sini juga percaya bahwa dia jauh lebih hebat daripada Luo Changsheng. Kedua tangan Huo Poyun mengepal ketika dia dengan tegas menyatakan ini. Karena dia bisa merasakan tekanan spiritual naga jahat yang menakutkan dari kejauhan, bagaimana mungkin Yun Ce, yang menghadapi Luo Changsheng tidak merasakannya. Ekspresi Yun Ce tenggelam, vena biru muncul dari dahinya ketika semua tulang di tubuhnya terdengar samar. Iya nih, Tuan benar, Saudara Yun sudah menang. Bukan hanya saya dan guru, saya bertaruh mayoritas orang di sini juga percaya bahwa dia jauh lebih hebat daripada Luo Changsheng. Kedua tangan Huo Poyun mengepal ketika dia dengan tegas menyatakan ini. Karena dia bisa merasakan tekanan spiritual naga jahat yang menakutkan dari kejauhan, bagaimana mungkin Yun Ce, yang menghadapi Luo Changsheng tidak merasakannya.
Ekspresi Yun Ce tenggelam. Vena biru muncul dari dahinya ketika semua tulang di tubuhnya terdengar samar. Saat Dragon Compassion Blade perlahan-lahan terangkat, Bladestorm dengan ringan membentangkannya, namun itu secara instan menciptakan daerah vakum yang luar biasa. Luo Changsheng perlahan mengangkat kepalanya, matanya diliputi oleh cahaya ungu telah benar-benar kembali ke keadaan tenang dan acuh tak acuh mereka. Dia telah memulihkan keadaan sebelumnya, yang percaya bahwa dia memiliki kemenangan dalam genggamannya, yang menilai dia mengendalikan segalanya dan bisa tahan segala sesuatu dengan penghinaan. Yun Ce, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak bisa membantu tetapi memberi Anda kata pujian. Anda adalah saingan terkuat yang pernah saya temui sejak saya lahir. Cedera di tubuh saya dan rasa sakit yang saya derita jauh lebih banyak daripada yang pernah saya derita seumur hidup ini. Petik 2. Dia mengatakan ini perlahan-lahan, tanpa sedikit pun kemarahan dalam suaranya. Yun Ce. Petik 2. Mengaktifkan Heart Burning Lightning memungkinkan saya untuk menembus batas saya dan itu juga akan memperpendek umur saya. Sedangkan untuk Dragon Compassion Blade, aku belum sepenuhnya menguasainya, jadi dengan paksa menggunakannya akan dengan cepat menghabiskan vitalitasku. Mampu memaksaku untuk menggunakan Heart Burning Lightning dan Dragon Compassion Blade, Yun Ce, kamu yang pertama. Petik 2. Meskipun kamu ditakdirkan untuk kalah di bawah petir pembakaran jantung dan bilah belas naga. Anda ingin mengatakan bahwa saya akan kehilangan mulia, kan? Seluruh tubuh Yun Ce ditarik tegang. Tatapannya sedingin es ketika senyum kecil muncul di ujung bibirnya. Tampaknya kau benar-benar lupa dengan apa yang telah kuingatkan padamu sebelumnya. Sebaiknya jangan sesumbar terlalu cepat, kalau tidak, saat kau ditampar wajahnya, itu akan lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Petik 2. Luo Changsheng tertawa kecil. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, amarah akut mengaduk di dalam hatinya. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, luka berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami menimbulkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika temperamennya bisa diencerkan 100 kali, tidak mungkin baginya untuk mempertahankan ketenangan sebelumnya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Yun Ce menggunakan Heart Burning Lightning, namun dia masih mengeluarkan Dragon Compassion Blade, membuatnya jelas bahwa kebenciannya telah mencapai batasnya. Dia ingin benar-benar menghancurkan Yun Ce. Dengan kecepatan tercepat, dengan kekuatan terkuat, dengan kondisi paling luar biasa. Dia ingin kekalahan Yun Ce menjadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih celaka daripada apa yang telah dideritanya sebelumnya, tidak memberinya harapan sedikit pun untuk bisa bertarung. Bab 1227 Membakar Darah Phoenix. Kata baik. Sekarang, tunjukkan padaku berapa lama kamu bisa bertahan melawan Dragon Compassion Blade. Petik 2. Heart Burning Lightning menghabiskan hidupnya, dan Dragon Compassion Blade mengkonsumsi vitalitasnya. Tentu saja, Luo Changsheng tidak akan menyia-nyiakan keduanya lebih dari yang diperlukan. Tawa samar kemudian, dia bergerak dan dengan cepat mendekati Yun Ce. Dragon Compassion Blade sangat berat, dan kekuatannya berada di level yang lebih tinggi. Luo Changsheng nyaris tidak bisa menggunakannya bahkan menggunakan kedua tangan. Ketika dia mengayunkan senjata ke bawah, kekuatan yang luar biasa, disertai dengan raungan naga putus asa yang terasa seperti itu bisa menghancurkan dunia, langsung menekan Yun Ce. Kekuatan serangan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena itu adalah serangan habis-habisan. Luo Changsheng sudah menggunakan Light Burning Lightning dan Dragon Compassion Blade, tapi dia masih bertarung melawan Yun Ce yang lemah. Jika Yun Ce terkena serangan itu, dia pasti akan terluka parah atau bahkan dibunuh. Luo Changsheng memiliki penampilan yang sopan, dan dia telah memberikan kesan seorang pemuda yang pemarah dan sopan dalam konvensi Dewa Mendalam sejauh ini. Dia tidak pernah melukai lawan dengan sengaja, bahkan ketika Jun Silei menggunakan segalanya untuk meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Bahkan, dia bahkan pergi dan khawatir dengan keadaannya setelah pertempuran. Tapi kali ini, semua orang bisa melihat kemarahan, kebencian, dan kekejaman yang ada di balik serangan itu. Dodge it! Huo Ruli kehilangan kendali atas dirinya dan berteriak keras. Setiap rambut di kepalanya berdiri tegak, dan bunga api berterbangan di mana-mana. Pada titik ini, api merah di sekitar Yun Ce telah melemah begitu banyak sehingga mereka dipadamkan batas. Tapi alih-alih melarikan diri dari serangan tanpa ampun Luo Changsheng, Yun Ce mengedarkan setiap energi yang dia miliki dan melangkah maju. Serangkaian letupan keras datang dari setiap tulang di tubuhnya, dan urat biru lengannya tampak sangat bengkak sehingga seolah-olah akan meledak kapan saja. Ada ledakan tumpul saat energi yang mendalam meledak dari tubuhnya, dan Yun Ce langsung menyerang Luo Changsheng sambil memegang pedang perasaan surga yang kuat. Apa? Mata setiap praktisi yang mendalam melebar pada saat itu juga. Yun Ce berencana untuk bertarung dengan Dragon Compassion Blade itu. Apa dia mencoba membuang hidupnya? Lupakan bahwa energinya yang dalam menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya, hampir tidak ada cara dia bisa membela diri melawan Dragon Compassion Blade secara langsung, bahkan jika dia berada dalam kekuatan penuh. Tetapi tujuannya di sini adalah untuk menang, bukan untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Dia tidak akan pernah bisa menang jika dia terus melarikan diri. Saya hanya selangkah lagi, dan tidak ada yang akan menghentikan saya. Sosok merah pucat tiba-tiba muncul di kedua murid Yun Ce. Sebuah ledakan tumpul meletus dari dalam tubuhnya. 10 tetes darah Dewa Phoenix terbakar dalam sekejap, dan api yang sekarat di sekujur tubuhnya tiba-tiba tumbuh hidup sekali lagi. Kekuatan surgawi burung Phoenix menekan dari atas saat langit menjadi berwarna merah. Ledakan. Bilah dan pedang saling bertabrakan, dan dampak yang ditimbulkannya menyebabkan setiap praktisi muda yang dalam menyaksikan berdiri untuk menutupi telinga mereka dengan kesakitan.
Panggung dewa yang dikerahkan di bawah kedua pejuang tiba-tiba hancur menjadi debu ketika gelombang kejut sekuat tsunami melonjak ke bawah, menabrak penghalang di bagian bawah panggung, dan bangkit kembali sekali lagi. Cahaya yang memantulkan api Phoenix yang naik ke udara membuat wajah semua orang merah. Sama seperti wajah dan mata Luo Changsheng yang kaku karena shock, semua orang di tribun penonton juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mereka tertegun karena Yun Ce telah menyerap serangan Dragon Blade Compassion Blade. Dia membakar darah Phoenix surgawi, seru Yan Juhai. Ketika darah surgawi dibakar, itu akan melepaskan semua kekuatan surgawi sebelum jatuh tertidur. Butuh setidaknya 1 bulan sebelum bisa kembali normal. Yun Ce jelas telah berkomitmen untuk pilihan semua atau tidak sama sekali. Menyadari segera dari mana kekuatan tiba-tiba Yun Ce berasal, mata Luo Changsheng berubah sedikit demi sedikit, bagus sekali. Sayangnya untukmu, kau sudah menghabiskan kesempatan terakhirmu. Hah? Luo Changsheng meraung rendah, dan pembuluh darah biru di tangannya membengkak di depan mata semua orang. Kekuatan besar meledak dari Dragon Compassion Blade sekali lagi, dan dia mengayunkan senjatanya lurus ke Yun Ce. Yun Ce bergetar hebat saat kekuatan menumbangkan gunung menghantamnya melalui Heaven's Meeting Sword. Dia terlempar ke belakang beberapa ribu meter seperti meteor berapi yang jatuh dari langit. Bersama-sama, petir yang terbakar jantung dan bilah belas naga adalah kekuatan yang menakutkan. Yun Ce tidak dapat menahannya bahkan setelah membakar darah surgawi Phoenix dengan putus asa. Meskipun Yun Ce dikirim terbang ke tanah, kemarahan dan kebencian Luo Changsheng belum dibuang sedikitpun. Praktisi yang dalam mengangkat pedangnya lagi, menyebabkan mata keenam tengkorak naga bersinar dengan cahaya pucat yang mematikan. Mengaum. 6 mengaum menyakitkan dan kesal mengguncang udara pada saat yang sama, dan Luo Changsheng mengayunkan pedang ke arah Yun Ce. 6 naga putih pucat yang ditutupi oleh angin mematikan langsung menerjang ke bawah seperti 6 tornado. Boom! Boom! Ke-6 naga pucat memukul Yun Ce segera setelah ia menyentuh tanah. Ada ledakan keras, dan lubang selebar beberapa ratus meter muncul di panggung dewa yang diadakan. Ini bukan batu biasa. Panggung ini adalah panggung dewa yang dianugerahkan, di mana pertarungan dewa yang diadakan terjadi. Dalam seluruh sejarah pertempuran dewa yang diadakan, tahap dewa yang diberikan tidak pernah mengalami kerusakan seperti sekarang ini. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan serangan telah benar-benar melebihi generasi yang dimilikinya, dan semua kekuatan lain yang pernah muncul di panggung dewa yang diberikan. Ah, ini. Kekuatan mengerikan apa? Yun Yun, masih hidup. Oh, tidak. Tangan Lu Lengcuan mengepal, otot-otot wajahnya tegang dan tegang. Satu serangan itu lebih dari cukup untuk membuat jiwanya gemetar ketakutan. Dia yakin bahwa dia akan memiliki satu kaki di kuburnya jika serangan itu mendarat di atasnya, bahkan jika penghalang suci naga pijar telah diaktifkan sepenuhnya. Yun Ce terluka di banyak tempat untuk memulai, dan karena dia dalam keadaan tidak berdaya setelah Luo Changsheng mengirimnya terbang, dia sama sekali tidak bisa mempertahankan dirinya. Luo Changsheng benar-benar baru saja mencoba membunuh Yun Ce untuk curahkan kebencian dan kebencian di hatinya. Yun Ce, Mu Bingyun menatap panggung dengan tatapan kosong dengan pupil muridnya. Luo Changsheng menatap tempat tumbukan ketika alisnya tiba-tiba saling menempel. Cahaya yang dalam memudar dengan cepat dari tanah retak dari tahap dewa yang diberi, mengungkapkan nyala merah Phoenix. Yun Ce bisa terlihat berlutut dengan satu lutut dan memegang lurus dengan Heaven's Meeting Sword di dalam lubang. Meskipun seluruh tubuhnya basah kuyup, tatapannya tetap sekuat sebelumnya. Adegan ini mengejutkan banyak raja kerajaan. Bagaimana dia bisa selamat dari itu? Mata Luo Changsheng menjadi gelap setelah guncangan awal berlalu. Dia tiba-tiba terbang ke bawah dan mengayunkan naga Compassion Blade meratap lurus ke Yun Ce. Yun Ce mengangkat kepalanya secepat kilat, memenuhi tuduhan dengan Heaven's Meeting Sword yang terbakar. Bang! Blade Compassion Dragon dan Heaven's Meeting Sword bentrok sekali lagi, dan kali ini semburan darah keluar dari bibir Yun Ce saat kedua kakinya dan setengah pinggangnya terbanting ke tanah dari Confederate God Stage. Kekuatan Luo Changsheng seperti gunung yang mengangkat langit, dengan kejam menekannya dan memaksa kembali Heaven's Meeting Sword inci demi inci. Sedikit kesenangan akhirnya melonjak ke dalam hati Luo Changsheng setelah dia melihat betapa mengerikannya Yun Ce terlihat, tetapi karena dia tidak mau membuang keanggunannya dan melahirkan sebagai tuan muda Changsheng langsung, dia berkata dengan suara yang sangat tenang, ada 6 jiwa naga jahat primordial yang tersegel di dalam Dragon Compassion Blade. Apa yang mungkin Anda miliki yang bisa menghentikannya? Petik 2. Kekuatan yang memicu Yun Ce setelah dia membakar darah Dewa Phoenix Abyss. Jurang akan menelannya begitu ia mati sepenuhnya. Tapi bukannya putus asa pada situasinya, Yun Ce bertemu ejekan Luo Changsheng dan buas dengan senyum mengejeknya sendiri. Dia berbisik, 6 jiwa naga jahat. Tidak terlalu mengesankan. Petik 2. Menggeram, cahaya biru tiba-tiba melintas melalui murid Yun Ce. Naga, jiwa, domain. Naga biru muncul di belakang Yun Ce, dan lebih jauh ke udara sepasang mata biru yang tampak sedalam langit tiba-tiba terbuka seperti bintang-bintang. Kemudian, raungan drakonik yang lebih keras dari petir surgawi dan lebih kuat dari surgawi terdengar. Mengaum. Deru drakonik seperti palu ke otak. Pikiran semua orang menjadi kosong seperti kertas, dan untuk beberapa alasan mereka merasa seperti bisa melihat naga besar dengan kehadiran yang tak terlukiskan turun dari langit di atas kepala mereka. Kehadirannya sedemikian rupa sehingga mereka merasa seperti setitik debu di dunia yang sangat luas, tubuh dan jiwa mereka gemetar ketakutan yang mengerikan. Yang ingin mereka lakukan adalah berlutut di tanah dan bersujud untuk membuktikan kesetiaan mereka. Jiwa naga, raungan terkejut datang dari Dewa Kaisar Sitian. Bagaimana Yun Ce datang oleh jiwa naga? Wajah Brahma Surga Dewa Kaisar tergores dengan kerutan kejutan langka juga.
Ini bukan jiwa naga biasa juga, itu pasti dari salah satu tingkat yang sangat tinggi, gumam Qianya Yinger. Dia sedikit mengalihkan pandangannya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa guncangan di wajah Raja Naga benar-benar melebihi bahkan para Dewa Kaisar. Kerutan kecil muncul di wajahnya. Aneh, mempertimbangkan betapa kuatnya Raja Naga, dia seharusnya memperhatikan jiwa naga di tubuh Yun Ce sejak awal. Jadi mengapa dia terlihat sangat terkejut? Menggigil yang benar-benar tidak wajar di wajahnya. Seolah-olah seseorang baru saja memberinya ketakutan besar. The Dragon Compassion Blade mengeluarkan ratapan menggigil, dan kekuatan naga jahat, yang menekan Yun Ce begitu dominan sebelumnya, tiba-tiba tersebar seperti belalang yang ketakutan. Bahkan tekanan spiritual yang mengelilingi pisau itu lenyap dalam sekejap mata. Satu-satunya hal yang tersisa adalah gema menggigil. Mata Luo Changsheng melotot, dan wajahnya terukir ketakutan. Energinya yang dalam hilang begitu cepat seperti air pasang. Bang! Yun Ce memberi dorongan pedang nyala langit, dan dia dengan mudah melempar naga Compassion Blade dan Luo Changsheng ke udara. Dia melompat keluar dari lubang di panggung dewa yang dikerahkan, menggeram, lalu memusatkan semua kekuatan surgawi Phoenix di dalam Heaven's Meeting Sword dan mengayunkannya ke arah Luo Changsheng dengan ganas. Bang! Yun Ce memberi dorongan pedang nyala langit, dan dia dengan mudah melempar naga Compassion Blade dan Luo Changsheng ke udara. Dia melompat keluar dari lubang di panggung dewa yang dikerahkan, menggeram, lalu memusatkan semua kekuatan surgawi Phoenix di dalam Heaven's Meeting Sword dan mengayunkannya ke arah Luo Changsheng dengan ganas. Ledakan! Pedang itu mengenai tubuh Luo Changsheng dalam ledakan yang berapi-api, menyebabkan tulang rusuknya pecah dan darah menyembur keluar dari pinggangnya. Dia dikirim terbang seperti gasing yang berputar saat dia menjerit mengerikan. Yun Ce mengejarnya dengan cepat sementara Heaven's Meeting Sword terbakar dengan sisa-sisa api Phoenix surgawi. Dia menangkap badai serangan ke Luo Changsheng yang membatu. Ledakan, 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 ledakan. Setiap ayunan berisi kekuatan penuh Yun Ce, dan setiap pukulan terdengar sekeras guntur. Suara darah yang menyembur dan tulang-tulang yang pecah bergema di seluruh tahap dewa yang diberikan hingga Yun Ce mengayunkan selusin kali dan mengubahnya menjadi sosok yang berdarah dan membakar. Hah! Tidak menunjukkan belas kasihan apapun, Yun Ce memukul Luo Changsheng untuk terakhir kalinya di hati. Air mancur darah mencapai hampir 10 meter di udara, dan Luo Changsheng jatuh dengan keras ke tanah seperti bintang yang jatuh dan hancur. Dia terus tergelincir di tanah dan meninggalkan jejak darah setidaknya beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhenti. Akhirnya, api Phoenix yang mengelilingi Yun Ce menghilang, dan 10 tetes darah surgawi Phoenix melambat total. Auranya turun tajam, untuk bulan berikutnya minimum, dia tidak akan bisa membakar api Phoenix apapun. Ini harus menjadi akhir, benar. Petik 2. Napas Yun Ce berat, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia jatuh ke tanah karena dia hampir tidak mampu mengangkat Heaven's Meeting Sword lagi. Gah, ses, guh. Rintihan yang sangat menyakitkan terdengar dari depan, dan murid-murid Yun Ce menyusut saat Luo Changsheng yang berdarah perlahan, tapi pasti, naik ke kakinya. Pola kilat di tubuh Luo Changsheng masih berkedip. Lebih dari setengah energinya yang dalam hilang, dan yang tersisa sangat tidak stabil. Tapi itu masih aura mendalam yang mengerikan. Saat dia melihat ke atas, kilatan buas keputusasaan buas dan buas tercermin di mata Yun Ce. Bab 1228 sekilas tentang Hades. Saat ini, Luo Changsheng tampak sangat mengerikan hingga dia baru saja merangkak keluar dari api penyucian. Dia berdarah di seluruh tubuhnya, dadanya rusak parah, dan wajahnya yang tampan telah membengkak menjadi 2 kali ukuran normal. Darah dan daging busuk tampak seperti mereka dihancurkan bersama untuk membentuk pasta, dan satu-satunya bagian yang membuat Luo Changsheng dikenali adalah matanya yang gelap dan penuh kebencian. Jika Luo Changsheng menjadi orang lain, mereka akan mati 3 kali setelah ditebas oleh Heaven's Meeting Sword lebih dari 10 kali sementara energi mereka yang dalam hancur berantakan. Saat ini Luo Changsheng terlihat lebih buruk daripada seorang lelaki yang disiksa sampai meninggal, tetapi pada akhirnya ia masih bisa berdiri. Meskipun auranya kacau dan menjadi setengah kuat seperti sebelumnya, itu masih menciptakan tekanan besar pada Yun Ce. Hati Yun Ce menegang. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, dia terpana oleh keuletan Luo Changsheng. Aku menebasnya 15 kali dengan semua kekuatan Phoenix yang kumiliki. Setiap pukulan brutal dan disertai dengan suara tulang yang hancur. Jadi mengapa dia bisa berdiri setelah itu? Dan energinya yang dalam masih sangat kuat. Dia tidak tahu bahwa Luo Shangchen dan Luo Guxi, 2 ahli yang dianggap sebagai atasan di seluruh bintang-bintang wilayah Divin Timur, setidaknya 10 kali lebih terkejut daripada dia. Jiwa naga. Bagaimana Yun Ce datang oleh jiwa naga? Di mana dia mendapatkannya? Luo Changsheng bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Seekor naga adalah makhluk tingkat tertinggi dalam Primal Chaos, dan hal yang sama berlaku untuk jiwanya. Jiwa naga bisa dihancurkan atau disegel dengan paksa, tetapi tidak pernah ditangkap. Itu tidak bisa diwarisi juga. Dengan kata lain, makhluk hidup bisa mendapatkan jiwa naga hanya jika naga itu sendiri telah menghadiahkannya untuk mereka. Selain itu juga tidak bisa diteruskan ke generasi berikutnya seperti garis keturunan, apalagi ditransfer atau ditangkap secara paksa oleh pihak lain. Itulah sebabnya banyak orang memiliki garis keturunan naga di wilayah Surgawi Timur, Lu Lengcuan adalah salah satu contohnya, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memiliki jiwa naga. Luo Shangchen adalah seorang ahli yang kuat. Dia dengan mudah memperhatikan bahwa jiwa naga Yun Ce juga bukan jiwa naga biasa. Tapi, mengapa naga dengan jiwa yang kuat memberikan sumbernya kepada junior manusia? Jiwa Changsheng lebih kuat daripada jiwa Raja Surgawi setelah ia diliputi oleh air surgawi dari awal yang mutlak.
Tidak mungkin jiwanya seharusnya kehilangan ini dengan mudah. Suara Luo Guxi jelas bergetar karena penampilan Luo Changsheng saat ini, bahkan jika itu adalah jiwa naga. Itu jelas bukan jiwa naga sejati biasa. Luo Changchen mengerutkan kening sebelum suatu kemungkinan memasuki pikirannya, klaim Yun Ce bahwa ia berasal dari alam yang lebih rendah. Mungkin sangat salah. Jiwa naga yang begitu kuat hanya bisa datang dari naga master surgawi setidaknya. Sebenarnya, Yun Ce sendiri mungkin benar-benar berasal dari wilayah Divin Barat, dan entah bagaimana dia terkait dengan ras Dewa Naga, atau dia tidak akan memiliki tubuh dan jiwa yang kuat seperti itu. Petik 2. Petik 2 titik. Dada Luo Guxi menghambur cepat ketika auranya sesekali berubah dingin atau kacau, berani-beraninya dia menyakiti Changshengku. Makhluk kecil itu. Mungkin tidak ada seorang pun, bahkan mereka yang telah menjadi kenalan, Peri Guxi, selama lebih dari 10.000 tahun, pernah melihatnya dengan cara aneh sebelum hari ini. Luo Shangchen meliriknya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Jiwa naga ini cukup kuat. Ini mungkin hadiah dari Naga Master. Surga abadi Dewa Kaisar berpaling untuk melihat Raja Naga, apakah Anda mengenali siapa jiwa miliknya, Raja Naga? Dragon Monarch tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, Yun Ce hanya manusia, tetapi bakatnya jarang untuk sedikitnya. Tidak mengherankan bahwa Naga Master dari dunia kita mungkin telah memutuskan untuk melanggar norma dan memberinya jiwa mereka. Petik 2. MN. Surga abadi Dewa Kaisar sedikit mengangguk. Dragon Monarch jelas ingin menghindari pertanyaan ini, jadi dia tidak akan mendorongnya lebih jauh. The Dragon Monarch tidak berpaling dari Yun Ce bahkan sekali sepanjang rangkaian acara ini. Meskipun emosi di matanya telah menjadi tenang sekali lagi, pada kenyataannya mereka masih mendidih jauh di dalam pupil, hati, dan jiwanya. Sejak lama, dia sudah memperhatikan bahwa Yun Ce memiliki garis keturunan dan jiwa naga. Dia adalah Raja Naga, raja dari semua ciptaan dan penguasa semua naga. Dia bahkan sampai pada kesimpulan bahwa garis keturunan dan jiwa yang dimiliki Yun Ce memiliki tingkat yang sangat tinggi. Meskipun dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu, dia memperhatikan Yun Ce sejak lama. Itu karena dia bisa dengan mudah menyimpulkan jenis dan tingkat jiwa naga Yun Ce saat dia menggunakannya. Namun, ketika Yun Ce akhirnya melepaskan domain jiwa naganya dalam pertempuran, dia, Raja Ranah Naga Dewa Alam, juara yang tak terbantahkan yang ditakuti dan dihormati di seluruh Primal Chaos sebenarnya merasa takut, kaget, dan genap. Kerendahan hati, dalam sekejap itu. Itu adalah emosi yang tidak pernah dia rasakan selama 350.000 tahun terakhir dari keberadaannya sampai sekarang. Bahkan sekarang, mata biru yang terbuka di atas kepala Yun Ce telah meninggalkan jejak yang jelas dan melekat di dalam jiwanya. Dia sedang memandang Yun Ce dalam cahaya yang sama sekali baru. Dia tidak lagi memandang Yun Ce seperti dia hanya junior manusia. Yun Ce. Suara Luo Changsheng menjadi benar-benar terdistorsi. Pada titik ini, dia begitu dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan mania sehingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan kewarasan penuh, atau setidaknya, dia tidak lagi peduli dengan citra tampan yang telah dia kembangkan untuk dirinya sendiri sedikit pun. Matanya yang bercahaya, mata ungu mengatakan bahwa dia ingin tidak lebih dari memotong Yun Ce menjadi daging cincang, menggiling tulangnya menjadi debu, dan menyebarkannya ke angin. Dia maju selangkah, darah menyembur keluar dari lukanya. Dengan kedua tangan, dia perlahan-lahan mengangkat darah Compassion Blade bermandikan darah dan menyelimuti Yun Ce di dalam tekanan yang tidak stabil, namun masih cukup kuat untuk berakibat fatal baginya. Yun Ce harus menggunakan hampir semua kekuatannya hanya untuk mengangkat Heaven Smithing Sword di depannya. Lengannya gemetaran tak terkendali di luar kehendaknya dalam proses itu. Luo Changsheng mungkin meremehkan Yun Ce, tapi Yun Ce juga meremehkan Luo Changsheng. Itu bukan kekuatan Luo Changsheng yang telah diremehkannya. Itu adalah tubuhnya yang kuat dan tidak wajar. Dia telah memukul Luo Changsheng puluhan kali sampai tubuhnya compang camping, dan tulangnya hancur di lebih dari selusin tempat. Namun, Luo Changsheng masih bisa memanggil kekuatan luar biasa seperti itu. Tubuhnya praktis sekuat miliknya. Satu-satunya alasan tubuhnya sangat tangguh adalah karena dia memiliki garis keturunan naga dewa, Sum-Sum, dan dia mengolah Great Way of Buddha. Bagaimana bisa Luo Changsheng mengolah tubuhnya? Luo Changsheng adalah seorang praktisi sejati-sejati di tingkat ke-10 alam surgawi spiritual, jadi sumur energinya yang dalam berkali-kali lebih besar daripada Yun Ce. Karena Yun Ce gagal melumpuhkan Luo Changsheng sepenuhnya, kelemahan raksasa ini mulai membesarkan kepalanya yang jelek. Meskipun luka Yun Ce jauh lebih ringan daripada luka Luo Changsheng, energinya yang mendalam tidak seberapa dibandingkan dengan yang terakhir sekarang. Petik 2 titik. Mati. Luo Changsheng mengeluarkan serak, suara aneh terdengar saat tornado raksasa berputar di sekitar Dragon Compassion Blade, tampak seperti dia akan menghancurkan Yun Ce menjadi daging cincang sekarang. Yun Ce segera lolos dari titik benturan dengan Moon Splitting Cascade, tapi dia telah menggunakan begitu banyak energi sehingga dia bahkan tidak bisa berurusan dengan gelombang kejut. Dia terlempar jauh, jauh ketika puluhan luka terbuka di dadanya. Organ-organ internalnya terutama berguling-guling dan hancur secara massal. Beruntung baginya, luka Luo Changsheng terlalu parah. Serangan itu menyebabkan luka Luo Changsheng sendiri di dalam dan di luar memburuk sekaligus karena 5 atau 6 suap darah memaksa keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat inilah Yun Ce melompat ke udara dan menyerang Luo Changsheng lagi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia terbakar seperti matahari yang akan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Itu, darah Golden Crow, seru Huo Ruli tanpa sadar. Yun Ce memilih untuk membakar 9 tetes emas gagak setelah darah Phoenix. Langit tertutup api saat Heaven Smithing Sword diisi dengan kekuatan surgawi Golden Crow diayunkan dari atas.
Pada titik ini Luo Changsheng tidak bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang dia inginkan dan tidak bisa menghindar, jadi dia malah meraung dan memanggil badai lain yang cukup kuat untuk mengubah ruang bahkan. Ledakan. Ledakan emas yang dihasilkan itu sama melototnya dengan matahari yang jatuh, dan untuk sementara waktu, banyak praktisi yang mendalam kehilangan penglihatan mereka. Di bawah api, Dragon Compassion Blade dan Heaven's Meeting Sword saling mendorong satu sama lain karena dua mata yang sama gelapnya juga saling menatap tajam melalui celah. Boom! Yun Ce tiba-tiba mendorong ke depan, dan darah tiba-tiba tumpah dari sudut bibir Luo Changsheng. Menggigil, lutut kanan Luo Changsheng menghantam lantai dengan keras dan hancur karena benturan. Mata Luo Changsheng tampak begitu gelap dan ganas sehingga menakutkan. Lengannya gemetar hebat di bawah tekanan, otot-ototnya yang pecah melotot hingga batasnya, dan persendiannya berderit tanpa henti. Luo Changsheng mengeluarkan raungan kebinatangan saat pola ungu tiba-tiba melintas di tubuhnya, menjatuhkan Yun Ce ke udara dengan kekuatan yang tiba-tiba dan luar biasa. Luo Changsheng terhuyung-huyung setelah dia bangkit kembali, tetapi daripada menenangkan diri, dia memilih untuk menerkam Yun Ce seperti binatang gila. Sama saja, dengan total mengabaikan luka-lukanya sendiri Yun Ce membalik di udara dan langsung menuju Luo Changsheng. The Heaven's Meeting Sword terbakar dengan api emas dan pisau putih pucat yang ditutupi oleh badai bentrok lagi dengan begitu memekakkan telinga sehingga langit biru itu sendiri terancam terbelah menjadi dua. Seolah-olah badai guntur yang mendalam tiba-tiba mengunjungi panggung dewa yang diberkahi. Aura Yun Ce dan Luo Changsheng jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi keganasan dan kekerasan pertempuran telah meningkat sampai ke ujung spektrum. Api membakar angin merobek api, pedang itu menghancurkan bilahnya melahap pedang itu. Kedua kombatan bermandikan darah menyerang satu sama lain di langit tahap dewa yang diberikan dengan marah sambil saling meraung seperti binatang buas. Tidak ada suara pun yang terdengar dari tribun penonton, dan semua mata terbuka lebar. Tubuh Luo Changsheng dimutilasi dengan mengerikan, dan Yun Ce membakar darah surgawinya hanya untuk terus bertarung. Mereka semua percaya bahwa pertarungan ini akan menghibur yang tak tertandingi, tetapi tak satu pun dari mereka yang memperkirakan kedalaman keputusasaan yang telah turun. Saudara Yun, lakukan yang terbaik. Tangan Huo Po Yun begitu erat mengepal sehingga persendiannya menjadi pucat pasi. Yun Ce, kamu harus menang. Kamu harus menang. Setiap murid realem salju Song dan Dewa Api berteriak di hati mereka juga. Musuh Yun Ce adalah Luo Changsheng, dan yang terakhir dipaksa untuk menggunakan Heart Burning Lightning dan Dragon Compassion Blade. Bahkan jika Yun Ce kalah dalam pertempuran ini, namanya masih akan menyebar ke seluruh wilayah Surgawi Timur. Tetapi pada titik ini, siapa yang bisa gagal melihat kehausan Yun Ce yang tak terlukiskan untuk menang? Itulah sebabnya mereka melemparkan kata-kata, kekalahan yang mulia, ke pikiran mereka. Sebaliknya, mereka berteriak dengan pikiran mereka berharap Yun Ce akan menang. Yun Ce, kamu harus bertahan. Tubuh Huo Ruli benar-benar tegang, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa kuku jarinya menggali dalam ke telapak tangannya. Dia tahu betul bahwa satu-satunya alasan Yun Ce masih dalam pertarungan adalah karena dia telah membakar semua darah surgawi gagak emas. Kedua ledakan kekuatan surgawi abis, kekalahan sudah pasti. Saat ini, satu-satunya harapan Yun Ce adalah Luo Changsheng akan menderita luka yang begitu dalam sehingga ia hancur di bawah tekanan sebelum darah surgawi gagak emas abis. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa darah surgawi Golden Crow yang berkurang bukan satu-satunya krisis Yun Ce. Saat ini, satu-satunya harapan Yun Ce adalah Luo Changsheng akan menderita luka yang begitu dalam sehingga ia hancur di bawah tekanan sebelum darah surgawi gagak emas abis. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa darah surgawi Golden Crow yang berkurang bukan satu-satunya krisis Yun Ce. Dia telah menggunakan surga rumbling selama ini, dan beban yang diletakkan di tubuhnya hanya semakin meningkat. Saat ini, dia hampir hancur. Lengan Yun Ce berlumuran darah dan compang camping, tetapi dia hampir tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali, dan dia tidak tahu berapa banyak pembuluh darah yang dia pecahkan sebagai hasilnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia kehilangan perasaan di lengannya. Tidak, jika ini berlanjut, aku tidak akan bisa menang. Mata Yun Ce tiba-tiba melebar dengan tekad bunuh diri dan kekejaman. Satu langkah, aku hanya satu langkah lagi. Tidak ada yang diizinkan untuk menghentikanku. Tunggu, tubuhku. Anda harus bertahan. Angin berhembus dengan lembut di luar panggung dewa yang diberkahi. Tersembunyi di dalam kepulan awan yang jauh, sepasang mata merah menatap diam-diam pada pertarungan berdarah yang terjadi di panggung dewa yang diberikan. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menyentak di hati dan jiwanya, dan firasat buruk menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Dia berteriak ketakutan, tidak. Hahaha. Pada saat yang sama, Yun Ce tiba-tiba berteriak di atas paru-parunya. Ledakan. Sebuah gemuruh yang tidak masuk akal dimulai di dalam pembuluh darah Yun Ce yang mendalam, dan pembuluh darahnya yang dalam dewa jahat tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar dari biasanya. Energi mendalam yang tersisa tiba-tiba berubah kacau seolah-olah mereka terseret ke badai terliar. Setelah mengaktifkan jiwa jahat, hati yang terbakar, api penyucian, dan rumbling surga namun masih gagal mengalahkan Luo Changsheng dengan semua yang dimilikinya, Yun Ce akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan gerbang dewa jahat kelima. Seolah-olah dewa iblis dibangunkan dari tidurnya yang lama. Hades, gerbang dewa jahat kelima telah terbangun. Bab 1229 Jurang Kematian. Jasmine pernah menyebutkan bahwa gerbang kelima dewa jahat, Hades, adalah ranah terakhir yang ditinggalkan oleh ingatan yang tercetak di dalam darah jahat dewa yang tidak bisa dihancurkan. Wilayah ini juga merupakan batas yang dapat ditanggung oleh umat manusia.
Adapun alam ke-6 dan ke-7 yang tidak diketahui, mereka jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh manusia. Bahkan puncak alam manusia yang mampu mencapai, alam surgawi guru, tidak mampu menanganinya. Yun Ce secara paksa membuka, Hades, benar-benar mempertaruhkan hidupnya sendiri. Bahkan jika itu hanya aktivasi sepersekian detik. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi setelah secara paksa membuka, Hades, mungkin dia akan mati di tempat, atau mungkin langsung menjadi lumpuh. Namun, dia tidak punya pilihan lain setelah dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Luo Changsheng. Ledakan. Instan, Hades terbuka, cahaya yang kuat, berdarah dengan kuat meledak dari tubuh Yun Ce dan gelombang energi yang melampaui ketakutan meletus. Di bawah gelombang energi ini, angin topan di tubuh Luo Changsheng dan kekuatan yang baru saja dikumpulkannya langsung terhempas. Seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat, dia dikirim terbang di tengah-tengah teriakan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat penonton pucat dengan ngeri dan bahkan berbagai Realm Kings yang hadir telah mengejutkan ekspresi. Ini karena apa yang menyertai cahaya berdarah itu adalah aura mengamuk sehingga tak dapat disangkal menakutkan sehingga membuat mereka tidak percaya. Daging lengan Yun Ce menonjol saat banyak retakan kirmizi terbuka di tubuhnya. Dalam sekejap, Hades diaktifkan, ledakan terjadi di dalam tubuhnya dan kedalaman jiwanya. Dia merasakan tubuhnya, organ dalam, dan bahkan jiwanya langsung terbelah oleh serangan peningkatan kekuatan yang hiruk-pikuk. Dunia dalam kesadarannya juga menjadi darah merah tanpa akhir. Dia tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa merasakan Luo Changsheng, atau keberadaan makhluk hidup lainnya. Hanya sisa terakhir dari tekadnya yang tersisa, mendorong ledakan pedang ke depan yang penuh dengan keputusasaan yang mirip dengan kebangkitan iblis dewa. Ledakan. Sinar pedang berdarah meledak dari Heaven's Meeting Sword, langsung menembus ruang. Bertabrakan dengan penghalang di atas tepi tahap dewa yang diberikan, itu meninggalkan tanda 500 meter di ruang di atas tahap dewa yang diberikan. Kemanapun sinar pedang berdarah pergi, distorsi yang intens muncul di ruang angkasa sebelum runtuh berlapis-lapis. Ini adalah ruang di dalam alam dewa namun di bawah serangan pedang ini, itu hancur seperti jaringan. Ini juga pertama kalinya Yun Ce benar-benar menghancurkan ruang setelah kedatangannya di alam dewa. Sayangnya, dia saat ini tidak dapat secara pribadi menyaksikan pemandangan yang dia dambakan sebelumnya. Meskipun ini telah terjadi, saat Yun Ce mengaktifkan, Hades, kesadarannya juga langsung hancur. Pemogokan yang ia perjuangkan karena menggunakan nyawanya sebagai taruhan telah sepenuhnya meleset dari sasarannya. Hanya gelombang sisa berwarna darah yang dengan lembut menyapu tubuh Luo Changsheng. Wah! Tangisan yang dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, yang tampaknya berasal dari jurang keputusasaan, bergema di atas panggung dewa yang diberikan. Saat gelombang sisa berdarah menyentuh tubuh Luo Changsheng, seolah-olah dia telah menjadi kantong darah yang tiba-tiba meledak. Darah berceceran dan memenuhi langit saat ia dikirim terbang ke atas. Dentang. The Heaven's Meeting Sword jatuh dari genggaman Yun Ce, jatuh ke tanah. Tubuh Yun Ce membeku sebentar di udara, sebelum cahaya berdarah yang keluar dari tubuhnya untuk sesaat, benar-benar menghilang dengan semua energi yang mendalam. Hanya matanya yang masih dipenuhi dengan warna berdarah yang abnormal. Meskipun mereka tidak memiliki semangat dan fokus. Kemudian, seolah-olah dia telah menjadi cangkang boneka yang kosong, dia langsung jatuh dari langit, menabrak tanah. Tidak bisa, kehilangan kesadaran. Lain, itu akan dinilai sebagai kerugian. Aku masih hidup, aku masih merasakan sakit, tidak bisa, kehilangan kesadaran, harus bangun. Penonton berdiri sunyi senyap. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini saat ini tidak dapat mempercayai mata dan indera roh mereka. Apakah itu, barusan? Aku tidak tahu. Yun Ce sebenarnya, lalu tiba-tiba, kekuatan menakutkan dari sebelumnya. Luo Changsheng, tidak bisa mati, kan? Lihatlah Yun Ce, yang barusan menyeramkan, tapi jelas harganya sangat mengerikan. Tuan yang baik, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Sekte Master, Anda juga tidak tahu. Monster seperti apa Yun Ce? Alam Song Salju, alam Dewa Api, alam Atap Suci. Semua memiliki wajah putih yang mematikan dan hati yang terkepal. Mereka menatap, kaget, tak bisa berkata-kata dan terengah-engah. Alis Kuhui yang terhormat terus bergerak. Namun, dia benar-benar tidak melupakan tugasnya karena auranya masih terkunci pada Yun Ce dan Luo Changsheng seperti itu sejak awal. Ketika Yun Ce jatuh, tepat ketika dia akan pergi mengkonfirmasi apakah Yun Ce kehilangan kesadaran, dia menemukan bahwa tubuh Yun Ce samar-samar gemetar dalam genangan darahnya. Jari-jari Yun Ce tak henti-hentinya berjuang untuk menekuk dan mencengkeram erat pergelangan tangannya di tanah setelah itu memperjelas bahwa dia mati-matian mencoba merasakan keberadaan dunia, dengan putus asa berusaha untuk tetap sadar. Yang Mulia Kuhui, petik 2. Suara mendesing tiba-tiba datang dari atas. Luo Changsheng yang telah diledakkan beberapa kilometer akhirnya mulai turun. Diikuti oleh hamparan hujan deras yang sangat deras, ia menabrak panggung dewa yang diberi api. Dentang. Dragon Compassion Blade juga jatuh dari langit, secara kebetulan jatuh di samping tangannya. Chang, Seng. Luo Guxi bergoyang, pucat-pucat muncul di wajahnya. Kedua suku kata itu bergidik sangat keras sehingga mereka hampir tidak terdengar. Luo Changsheng awalnya menderita luka-luka berat tetapi sekarang mereka sangat tragis. Seluruh tubuhnya benar-benar rusak, menyerupai mayat yang telah diretas oleh 1000 pedang, dan diambil dari genangan darah setelah dilemparkan ke sana. Jika penampilan ini dilakukan oleh seorang praktisi biasa yang dalam, mereka pasti sudah lama meninggal. Namun, yang terhormat Kuhui bisa melihat tubuh Luo Changsheng berkedut samar, dan bahkan mengerang lemah.
Dia tidak mati, dan bahkan mempertahankan kesadarannya. Bau darah dengan cepat menyebar ke seluruh panggung dewa yang dikerahkan ketika penonton berdiri menjadi semakin sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok manusia berwarna darah, yang terbaring di tanah, tidak berani berkedip. Kedua mayat melakukan yang terbaik untuk bergerak, tidak ada yang mau diam. Keinginan yang tersisa dari mereka memberitahu mereka bahwa orang pertama yang kehilangan kesadaran akan hilang. Telapak tangan Yun Ce membuat gerakan sedikit meraih. Dia merasakan aura Luo Changsheng. Luo Changsheng, tidak boleh. Mengapa dia masih hidup? Mengapa? Kekuatan hidupnya masih kuat sampai-sampai aku, dalam kondisiku saat ini, dapat merasakannya. Apakah serangan itu dari sebelumnya, tidak memukulnya? Kekuatan meletus dari Yun Ce yang secara aktif mengaktifkan Hades, jauh melampaui kedua level mereka. Karena Luo Changsheng sudah terluka parah, jika dia terkena serangan dari sebelumnya, dia benar-benar akan hancur berkeping-keping bahkan jika dia memiliki tubuh surgawi yang marah oleh air surgawi dari Absolute Beginning. Dalam pertempuran sengit antara dia dan Luo Changsheng sejauh ini, jika dia membunuh Luo Changsheng setelah memohon langkah yang mengancam jiwa di bawah kesulitan, itu tidak akan dianggap sebagai tindakan, kedengkian, dan akan memiliki peluang 90% dari tidak dianggap melanggar aturan. Kematian Luo Changsheng akan berarti tidak perlu ada pertandingan lagi, dan bahwa ia akan segera merebut gelar juara. Adapun konsekuensi membunuh Luo Changsheng, dibandingkan dengan janjinya dengan Jasmine, itu sama sekali tidak signifikan. Takdir, bagaimanapun, kejam. Satu serangan yang telah ia gunakan sebagai gantinya adalah karena kehilangan kesadarannya. Rig, gah. Keluhan kering yang menyakitkan, yang tampaknya berasal dari binatang yang putus asa pada akhir hidupnya, terdengar ketika kedutan tubuh Luo Changsheng semakin kuat, lalu tiba-tiba berhenti. Tepat ketika yang terhormat Ku Hui percaya bahwa dia akhirnya kehilangan kesadaran, dia menemukan bahwa tangan Luo Changsheng bergerak, lalu perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya. Mata Luo Changsheng, yang ditempelkan dengan darah, perlahan-lahan terbuka sedikit demi sedikit. Lengannya yang berdarah juga perlahan-lahan terangkat, membentang ke arah Dragon Compassion Blade di dekatnya. Setelah serangan meraba-raba, tangannya yang gemetaran menggenggam pegangan pisau. Huo Poyun berteriak ketakutan. Hanya saja, tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan Luo Changsheng, Dragon Compassion Blade bergerak sedikit pun. Sudah merupakan mukjizat bahwa dia masih hidup dalam keadaannya saat ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menggunakan Dragon Compassion Blade. Tangannya akhirnya meninggalkan Dragon Compassion Blade. Dengan matanya yang mengalir darah dan pandangan yang benar-benar buram, dia masih bisa mengunci posisi Yun Ce. Kemudian, tangannya perlahan mendorong dirinya ke atas, sedikit demi sedikit. Itu relatif lambat dan sulit, namun ia berhasil berdiri. Hati para murid dari Song Song dan Flame God Realms tampaknya telah terikat erat oleh kawat baja ketika tenggorokan mereka mengeluarkan bunyi alarm. Luo Changsheng maju ke depan, bergoyang dan menaburkan darah dengan setiap langkah saat dia mendekat pada Yun Ce. Dia jelas lemah sampai mendekati kematian, tetapi aura mengerikan di tubuhnya terasa berat sampai membuat yang terhormat Ku Hui merasa sangat ketakutan. Kemudian, tepat pada saat ini, Yun Ce, yang telah berbaring di genangan darah juga menggunakan tangannya untuk menopang dirinya, bergoyang ketika dia berdiri. Saat dia merasakan kekuatan hidup Luo Changsheng dan merasakan bahwa dia telah berdiri, kemauannya mendorong tubuhnya untuk berdiri. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan mampu berdiri, tetapi dia harus melakukannya. Dragon God Marrow yang dia miliki sendiri memungkinkan tulangnya menjadi sangat tangguh. Kalau tidak, mereka akan benar-benar hancur dari kekuatan yang ditimbulkan oleh Hades yang tidak mampu dia tanggung. Jika itu terjadi, bahkan jika kemauannya 100 kali lebih ulet, dia tidak akan bisa berdiri. Mungkin itu adalah kejernihan akhir sebelum kematian, pecahnya kemauan yang terpojok, atau pemulihan yang disebabkan oleh keberlangsungan jalan Sang Buddha yang agung, dia berdiri. Selanjutnya, dia benar-benar merasa seolah-olah masih memiliki sepotong daya yang tersisa lemah. Kedua petarung itu berlumuran darah, tubuh mereka benar-benar compang-camping, menyerupai dua hantu yang merangkak keluar dari genangan darah. Adegan semacam ini dan aura jahat menakutkan yang samar-samar terlihat menyebabkan banyak orang merasakan palpitasi sedingin es yang dalam. Kedua sosok itu saling berhadapan sejenak dalam keheningan. Kemudian, pada saat berikutnya, mereka menerkam pada saat yang sama. Bang! Bang! Tinju kedua kombatan secara bersamaan memukul wajah lawan mereka. Namun, kekuatan yang terkandung di dalam mereka bahkan tidak setara dengan seseorang yang baru saja memasuki alam asal surgawi. Tidak, itu bahkan tidak setara dengan seorang praktisi yang mendalam dalam cara fana. Bahkan jika itu akan diambil dalam 10 juta kali, kekuatan semacam ini biasanya tidak akan membahayakan satu rambut pun di kepala salah satu. Tetapi pada saat ini, keduanya berdarah dari ketujuh lubang dan tersandung. Hanya untuk kemudian segera berteriak aneh dan menerkam lagi. Mereka menyerang lagi, mati-matian memeras semua kekuatan dari tubuh dan kemauan mereka. Bang! 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 Suara dan kekuatan tinju yang mengenai tubuh lemah sampai-sampai bisa ditertawakan, menyerupai pertengkaran bayi di mata para praktisi yang mendalam ini dengan cara surgawi. Namun, tidak ada satupun praktisi mendalam di seluruh wilayah Divin Timur yang bisa tertawa terbahak-bahak. Mata mereka bergetar dan jiwa mereka bergetar. Ditutupi dengan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan status yang sama, jika seseorang hanya menggunakan penglihatannya untuk melihat pemandangan ini, pada dasarnya mustahil untuk membedakan antara kedua kombatan. Luka di tubuh mereka menakutkan sampai-sampai membuat para ahli ketakutan dalam cara yang mendalam dengan pandangan sekilas.
Setelah babak belur mereka, area-area besar dari jejak berdarah menyebar di atas panggung dewa yang diberikan, menyebabkan banyak orang meragukan apakah darah dalam tubuh duo tinju itu akan habis. Namun, Yun Che dan Luo Changsheng mengabaikan semua itu. Kedua orang ini, yang jelas-jelas menginjak ambang kematian, benar-benar mengabaikan kehidupan mereka. Yang mereka cari hanyalah menggunakan semua milik mereka untuk mendorong lawan mereka ke jurang kematian terlebih dahulu. Haus Yun Che untuk kemenangan dan keterikatan abnormal Luo Changsheng untuk tetap tak terkalahkan melahirkan dua binatang buas yang merobek satu sama lain meskipun mereka hampir mati dengan kesadaran kabur. Bab 1230 susah dimenangkan. Sesau. Tidak ada teriakan mereka yang terdengar manusia lagi. Mereka seperti binatang buas yang mencoba untuk merobek pihak lain. Pada titik ini, Yun Che dan Luo Changsheng hampir jatuh pingsan. Namun, satu jejak kepercayaan terakhir membuat mereka tetap berjalan, mendesak mereka berdua untuk mengunci posisi masing-masing dan meninju dengan semua kekuatan dan kemauan mereka yang tersisa. Sepetak besar dari tahap dewa yang diberi diwarnai merah yang mengkhawatirkan. Para kombatan bahkan kehabisan darah hingga berdarah. Sebelumnya, pertunangan mereka keras dan menakutkan, tetapi sekarang mereka sangat lemah sehingga mereka tampak seperti orang yang sekarat dengan satu kaki di kuburan. Cukup sulit untuk membayangkan bahwa tubuh yang lemah seperti itu dapat bangkit kembali dengan kekuatan mereka sendiri, apalagi bertarung satu sama lain. Setiap kali kepalan dilempar keluar, salah satu dari mereka akan terhuyung-huyung dengan goyah pada kaki mereka. Namun keduanya menolak turun karena mereka saling meninju satu sama lain. Setiap kali, kerumunan yakin bahwa salah satu dari mereka akan turun, tetapi mereka akan menerkam yang lain dan menentang harapan lagi. Bang, bang, bang. Perjalanan waktu sangat lambat. Dunia berubah setenang dunia hantu. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah geraman dua roh jahat yang sekarat melakukan yang terbaik untuk saling merobek. Mereka akan mati. Mereka pasti akan mati jika terus begini. Mengapa Yang Mulia Kuhui tidak melakukan apa-apa tentang ini? Yun Che dan Luo Changsheng sudah gila. Jika ini terus berlanjut, jika luka mereka terus memburuk, wilayah Divin Timur mungkin kehilangan dua jenius terbaiknya sekaligus. Hentikan saja mereka. Petik 2. Tidak, menang atau kalah, hasil pertarungan harus diputuskan di sini. Tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Petik 2. Bang, 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 puff. Bau darah yang menyengat menyebar diam-diam ke lingkungan. Kedua lelaki itu seperti sekarat lilin yang sekarat yang bisa menghilang kapan saja, namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar jatuh meski berdagang lebih dari 100 pukulan dan lebih banyak lagi. Jatuh tak sadarkan diri adalah salah satu cara tubuh memulihkan dan melindungi diri dari bahaya lebih lanjut. Karena itu, bergantung pada kesadaran seseorang dan terus bertarung hanya akan memperburuk luka mengerikan mereka lebih jauh. Kedua pria itu benar-benar berjuang dengan hidup mereka di telepon. Dia telah datang ke realem dewa semua demi bertemu Jasmine. Untuk tujuan ini, ia rela meninggalkan segalanya, menuangkan segala yang dimilikinya, mempertaruhkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengekspos kartu truf dan rahasianya mengetahui bahwa itu mungkin akan kembali menggigitnya di masa depan. Sekarang, ia hanya satu langkah lagi dari mencapai mimpinya. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya jatuh di sini setelah semuanya. Dia adalah Tuan Muda Changsheng, putra pemimpin wilayah Surgawi Timur, Raja Alam Ifes Suci, murid dan keponakan dari praktisi terdalam nomor 1 di wilayah Surgawi Timur. Dia sendiri adalah anak dewa terkuat dari wilayah Surgawi Timur. Bukan saja dia jenius yang paling mulia dan berbakat di antara teman-temannya, dia telah menjadikan seluruh hidupnya lebih baik dari orang lain sejak saat dia dilahirkan. Kekalahan adalah kata yang tidak pernah ada untuknya. Seiring berlalunya waktu, perubahan baru perlahan-lahan menyulap pertempuran. Yun Che memiliki kekuatan dewa kemarahan, dan kemampuannya untuk pulih, tidak peduli apapun keadaannya, akhirnya mulai menunjukkan kelebihannya. Bang! Tinju kedua pria itu saling berhadapan lagi. Yun Che bersandar ke belakang dari tumbukan, tapi Luo Changsheng mengerang dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Akhirnya, lututnya menyentuh tanah dengan keras. Sebuah cahaya yang tidak fokus tetapi sengit melewati murid-murid Yun Che, dan entah bagaimana dia menemukan kekuatan yang cukup dalam dirinya untuk melompat ke udara dan meninju daerah jantung Luo Changsheng dengan tinju berlumuran darah yang ditutupi dengan sepotong energi yang mendalam. Pada saat inilah Luo Changsheng tiba-tiba mendongak dan mengangkat lengan kanannya dengan kecepatan luar biasa. Cahaya ungu yang dingin terbang lurus ke arah Yun Che. Ah! Semua orang dari realem Song Salju berteriak tanpa sadar sekaligus. Itu tak lain adalah pedang petir suci. Yun Che bisa merasakan benda tajam terbang lurus ke arahnya, tetapi kesadarannya kabur, dan dia bertanggung jawab penuh. Itu benar-benar mustahil baginya untuk mengubah momentumnya dalam keadaan saat ini, jadi dia pingsan di pedang petir suci hampir seperti dia menyambutnya. Meskipun Luo Changsheng tidak lagi bisa memanggil kapal keruk terakhir yang terkandung di dalam pedang petir suci, senjatanya sangat ringan dan sangat tajam. Bahkan seorang anak pun dapat memotong baja halus dengan itu. Meninggal dunia. Suara merobek keras memotong udara. Luo Changsheng dikirim terbang dengan pukulannya, tapi dia sendiri ditikam oleh kepala pedang petir suci pada. Namun, Yun Che memiliki tubuh naga, jadi pedang petir suci akhirnya gagal menembusnya. Sebagai gantinya, ia meluncur di sepanjang dadanya dan meninggalkan luka panjang yang panjangnya hampir 30 cm. Yun Che mengerang, kehilangan kendali keseimbangannya dan jatuh pingsan di lantai. Pada saat itu, aura yang tidak wajar tiba-tiba meledak dari tubuh Luo Changsheng ketika pria muda itu menggeram, melompat hampir 3 meter ke udara, mengumpulkan pusaran lemah energi yang mendalam di sekitar tangan kirinya, dan meninju langsung ke kepala Yun Che. Bang! Bang!
Tubuh Yun Ce memutar dengan kecepatan yang tidak wajar dan serangan yang dilakukan Luo Changsheng menghabiskan hampir semua kemauannya untuk berkumpul hanya menghantam lantai tahap dewa yang diberikan. Darah berceceran di mana-mana, dan 4 dari 5 jarinya hancur serempak akibat benturan. Yun Ce langsung membalas dengan serangan baliknya sendiri, membanting pisau cahaya dingin langsung ke tenggorokan Luo Changsheng. Gua, ah! Luo Changsheng ambruk di tanah secara horizontal sambil memegangi tenggorokannya dan mendesis kesakitan yang tak terlukiskan. Pisau pendek, sedingin es yang tampak seperti sayap kupu-kupu telah menembus jauh ke larinya. Sound, Butterfly, Blade, Mu Bingyun bergumam tanpa sadar. Yun Ce bahkan tidak membuang waktu untuk bernapas. Dia langsung berguling. Tinju kanan mengalir dengan kekuatan yang tak terduga, kekuatan jahat, dan 1 ons energi mendalam yang baru saja dihasilkan di dalam tubuhnya. Ia dengan keras meninju kepala Luo Changsheng di kepala. Bang! Kesadaran Luo Changsheng yang sudah buram bergetar intens sebelum meledak menjadi retakan putih pucat yang tak terhitung jumlahnya. Yun Ce sendiri terlempar jauh oleh pantulan sebelum dia jatuh pingsan di tanah. Lengannya bergetar ketika mendorong tanah dengan telapak tangannya dengan segala yang dimilikinya, tetapi dia tidak bisa menemukan sedikit pun kekuatan di dalam dirinya lagi. Satu-satunya hal yang tersisa adalah surat wasiat yang menolak untuk menghilang tidak peduli seberapa dekat itu dengan jurang. 2 binatang yang sekarat benar-benar, akhirnya turun. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka berhasil bangkit kembali. Kamu. Cairan yang tebal dan berdarah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut Luo Changsheng. Muridnya yang keruh bersinar dengan cahaya redup. Dadanya terangkat dan jatuh tak menentu seperti yang ia raih saat ia perlahan-lahan, dengan kaku mengangkat tangannya ke udara. Cahaya gelap di pupilnya semakin bergetar saat ia berjuang dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, ia gagal mengangkat lengannya sepenuhnya. Ketika cahaya pada pupilnya terhenti secara tiba-tiba, lengan yang dia gunakan semua kekuatan tekadnya yang tersisa untuk mengangkat yang runtuh dengan berat ke tanah. Aura Luo Changsheng benar-benar tenggelam dalam keheningan. Bahkan saat itu, matanya terbuka lebar dalam keengganan dan keputusasaan. Tapi Yun Ce masih mencengkeram tanah dengan kedua tangan. Cahaya di matanya yang basah kuyup masih menolak memudar. Yang terhormat Ku Hui merasa seperti pelat baja seberat 10.000 pound baru saja dikeluarkan dari dadanya saat dia mengangkat lengannya dan menyatakan dengan keras, Luo Changsheng jatuh pingsan. Pertandingan pertama Grand Final jatuh ke Yun Ce. Petik 2. Karena Luo Changsheng dikalahkan, nilainya sekarang sama dengan Yun Ce. Grand Final akan diperjuangkan sekali lagi 3 hari dari sekarang. Di masa lalu, sorakan nyaring atau keributan yang tak henti-hentinya akan meletus dari tribun penonton setelah Yang Mulia Ku Hui mengumumkan hasilnya. Namun kali ini, semua orang tetap diam dan kulitnya terkejut sampai jeritan memekakkan telinga seorang wanita memotong udara. Changsheng. Luo Guxi menjerit gemetar saat dia turun dari atas. Emosinya, dan kemudian energinya yang dalam, jelas-jelas tidak terkendali, dan teriakannya memekakkan telinga dan membuat sejumlah besar praktisi yang mendalam merasa tidak nyaman sehingga mereka hampir meludahkan darah. Yun Ce, Mu Bingyun sendiri sedang terbang ke tahap dewa yang diserahkan pada saat yang sama. Yang Mulia Ku Hui telah menghakimi banyak pertempuran dewa yang dianugerahkan di masa lalu, tetapi belum pernah ia melihat pertarungan berdarah dan putus asa seperti ini hingga hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan merasa sesak napas karena menonton perkelahian antara 2 junior. Sebagai orang-orang dari alam Yves Suci dan Salju Song Realm dibebankan ke panggung sambil melemparkan semua kehati-hatian ke angin, Yang Mulia Ku Hui menghela nafas di dalam sebelum menarik penghalang yang mengisolasi panggung dewa yang dianugerahkan. Changsheng. Instan Luo Guxi mendarat di sebelah Luo Changsheng, dia mengeluarkan sound butterfly blade yang tersangkut di tenggorokannya dan melemparkannya jauh, jauh sekali. Kemudian, dia menyelimuti tubuhnya dengan cahaya lembut yang dalam dengan perawatan luar biasa. Saat ini, semua orang bisa melihat bahwa praktisi terdalam nomor 1 dari wilayah Surgawi Timur sedang berguncang. Bahkan ada air mata yang nyaris tak tertahan mengalir di matanya. Sebelum cahaya putih lembut bisa menyelimuti Luo Changsheng sepenuhnya, Luo Guxi mengangkat tubuhnya ke udara dan terbang di sampingnya menuju cakrawala yang jauh dengan kecepatan tinggi. Dia tidak berbicara sepatah kata pun dengan siapapun selama proses itu. Luo Sangchen dengan cepat mengikuti di belakangnya. Yun Ce. Kakak senior Yun. Tutup lukanya, cepat. Tidak, jangan. Luka-lukanya, terlalu serius. Mu Bingyun mengangkat Yun Ce dan menyandarkan kepalanya ke yang lembut, tidak peduli akan darah merah yang dengan cepat membasahi pakaian salju putihnya. Tangannya yang gemetaran bersinar biru saat dia memegangnya di atas dada Yun Ce, tapi dia tidak bisa berani menyentuhnya tidak peduli bagaimana dia berusaha. Luka Yun Ce menakutkan melebihi kata-kata. Tidak ada satupun bagian di dalam atau di luar tubuhnya yang tidak terluka. Seorang praktisi mendalam kesusahan surgawi yang berbeda pasti sudah mati lama sekali. Kakak senior Yun akan baik-baik saja. Kan, seorang murid realem Salju Song dengan hati-hati berjalan melewati duo itu. Jantung mereka mengepal, dan mata mereka berkaca-kaca ketika mereka melihat penampilan Yun Ce yang mengerikan dan basah kuyup. Mu Huanzi dan Mu Tanzi juga berlutut di samping Yun Ce, tetapi sama seperti Mu Bingyun, mereka tidak berani mengambil barang-barang ke tangan mereka sendiri dan menekan luka-lukanya. Dalam kondisi saat ini, jika mereka membuat kesalahan tunggal ketika mereka menyuntikkan energi yang mendalam ke tubuhnya. Kakak senior Yun akan baik-baik saja. Kan, seorang murid realem Salju Song dengan hati-hati berjalan melewati duo itu. Jantung mereka mengepal, dan mata mereka berkaca-kaca ketika mereka melihat penampilan Yun Ce yang mengerikan dan basah kuyup.
Mu Huanzi dan Mu Tanzi juga berlutut di samping Yun Ce, tetapi sama seperti Mu Bingyun, mereka tidak berani mengambil barang-barang ke tangan mereka sendiri dan menekan luka-lukanya. Dalam kondisi saat ini, jika mereka membuat kesalahan tunggal ketika mereka menyuntikkan energi yang mendalam ke tubuhnya. Sudahkah, aku, menang? Pada saat inilah Yun Ce membuka bibirnya dan mengucapkan pertanyaan yang lemah dan hampir tidak bisa dipahami itu. Kesadarannya begitu buram sehingga dia bahkan tidak mendengar pernyataan keras yang mulia Ku Hui dengan jelas. Ya, kamu menang. Kamu mengalahkan Luo Changsheng. Mu Bingyun membungkukkan kepalanya lebih dekat dan berbisik dengan lembut ke telinganya. Senyum yang tak terlukiskan terlintas di bibir Yun Ce. Itu hebat. Jangan khawatir, aku tidak akan mati, hanya lelah sekali. Suaranya lemah seperti dengungan nyamuk. Akhirnya, Mu Bingyun menurunkan telapak tangannya perlahan dan menyelimutinya dengan cahaya biru dengan kelembutan. Jika Anda lelah, Anda harus tidur. Petik 2. Dia berbicara dengan lembut seolah dia menenangkan bayi yang menolak untuk tidur. Akhirnya, mata Yun Ce perlahan tertutup di bawah bisikan lembutnya. Petik 2. Mu Bingyun menatap ke atas ke langit dengan pandangan buram. Dewa bintang pembantai surgawi, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan padanya, atau seberapa besar bantuan yang ia miliki kepada Anda bahwa ia bersedia mempertaruhkan nyawanya sejauh ini. Saya tidak peduli betapa pentingnya Anda atau apa yang menjauhkan Anda darinya. Tapi tolong penuhi keinginannya dan temui dia sekali saja. Jika hanya untuk semua yang telah ia lakukan untuk Anda. Dia adalah orang pertama yang tahu mengapa Yun Ce datang ke alam dewa. Dia tahu semua yang dilakukan Yun Ce sejak hari kedatangannya. Semua orang berpikir bahwa alasan dia bertarung dengan Luo Changsheng dengan hidupnya adalah untuk menjadi juara dan merebut kemenangan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia belum sampai sejauh ini untuk tempat pertama pertempuran dewa yang diberikan, reputasi, hadiah, dan jelas bukan untuk Luo Changsheng. Dia telah melakukan semua ini hanya untuk bertemu satu orang. Di luar panggung dewa yang diberkahi, di langit yang jauh, sosok merah halus terbang jauh ke kejauhan. Dan meninggalkan beberapa air mata pedih di awan.